Bab 961, Pertemuan Para Pakar. Kakak Lindong, ada apa? Tiba-tiba kesuraman dan ekspresi sedikit jahat keluar dari Lindong mengejutkan Mu Lingshan, yang buru-buru bertanya. Lindong perlahan menggelengkan kepalanya. Namun, matanya masih terkunci erat pada 3 orang di dalam awan badai yang jauh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan bertemu murid gerbang Yuan di sini. Selanjutnya, dari cara mereka memandangnya, Lindong tahu bahwa mereka seharusnya sudah mengetahui identitasnya sejak lama. Lengan gerbang Yuan telah benar-benar meluas ke laut setan caotik, ya kilatan dingin melintas di mata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang dari wilayah Suan Timur sejak dia tiba di laut setan caotik. Namun, sejak kita bertemu, aku tidak bisa berpura-pura tidak melihat mereka, kan? Sepotong niat membunuh melintas di wajah Lindong. Dia memiliki dendam yang mendalam dengan gerbang Yuan. Lebih jauh lagi, dari penampilan ketiganya, terlihat jelas bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, Lindong tidak keberatan mengumpulkan beberapa pengembalian dari gerbang Yuan untuk saat ini. Lindong samar-samar bisa merasakan fluktuasi kuat yang memancar keluar dari tubuh mereka. Fluktuasi ini tampaknya bahkan lebih sombong daripada Pang Hao. Jelas, mereka bertiga harus menjadi anggota gerbang Yuan yang cukup luar biasa. Apakah kakak Lindong memiliki dendam dengan ketiga orang itu? Mu Lingshan juga telah menemukan 3 orang pada saat ini. Segera, dia bertanya pada Lindong dengan lembut. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Apakah kita akan bertarung? Mu Lingshan bertanya, saat tangan kecilnya menggenggam penutup peti mati kehidupan. Sebuah kilatan keinginan membanjiri matanya yang besar. Tidak perlu untuk saat ini. Saat ini, yang paling penting adalah memasuki Aula Guntur. Petik 2. Lindong menjawab sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Meskipun menemukan kehadiran anggota gerbang Yuan telah membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya, dia memahami gawatnya situasi. Bagaimanapun, simbol leluhur petir adalah hal yang paling penting sekarang. Setelah mendengar ini, Mu Lingshan dengan kesal menarik kegembiraan di matanya. Tatapan suram Lindong juga ditarik pada saat yang sama, sementara ekspresi jahat di wajahnya digantikan oleh yang tenang dan tanpa ekspresi. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Lindong di dalam hatinya. Oh tidak, kami telah ditemukan. Sungguh tatapan yang menakutkan, dia pasti terampil. Saat Lindong menarik kembali pandangannya, 3 sosok di dalam awan badai mulai tertawa kecil. Jelas ada yang menggodanya dan mereka hampir tidak gugup atau takut sama sekali. Kapan kita bergerak, bos? Seorang pria dengan rambut perak cerah dan gemerlap memberikan senyum tipis. Melihat ke arah seorang pria dengan seikat rambut putih terkulai di dahinya, dia bertanya sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, pria dengan rambut terkulai ke bawah, hanya tersenyum tipis. Pupil matanya sangat hitam sehingga terlihat sangat aneh. Hampir seolah-olah mereka tidak memiliki kedalaman fokus apapun. Tidak ada terburu-buru. Ayo masuk ke Thunder Hall dulu. Kami datang ke sini untuk menjalankan misi kami. Setelah mendengar jawabannya, kilatan hitam aneh tiba-tiba melintas di kedalaman mata pria berambut perak itu. Pada saat berikutnya, dia bertanya dengan tenang, apakah tuan itu benar-benar di lokasi ini? Informasinya harus benar. Pria dengan rambut terkulai menjawab dengan anggukan samar. Beralih untuk melihat Lindong, gerbang 9 tenang dan aula langit misterius, dia terus berbicara dengan lembut, selain itu, kita harus mendapatkan ketiga kunci menara perak. Dipahami, 2 pria lainnya mulai tersenyum. Saat mengobrol, mereka tampak sangat santai. Seolah-olah mendapatkan kunci dari Lindong dan sisanya adalah prestasi sederhana. Setelah menyaksikan reaksi mereka, pria dengan rambut terkulai tidak melanjutkan pembicaraan lagi. Dengan tangan di belakang punggungnya, tatapan acuh tak acuh berbalik ke arah aula guntur yang tinggi mengambang di awan badai, saat kilatan hitam berkilau di matanya. Pada saat yang sama, di atas awan badai lainnya, sosok yang sepenuhnya mengenakan jubah merah sedang mengamati sekelilingnya saat dia mengamati berbagai ahli kuat yang telah berkumpul di sekitar aula guntur. Setelah melakukannya, dia mulai tertawa. Sepertinya beberapa anjing dan kucing liar telah tiba, ini agak menarik. Saat suara tawa terdengar, tatapannya beralih ke Thunder Hall. Pada saat berikutnya, fluktuasi spasial memancar keluar dari tubuhnya, sebelum dia menghilang secara misterius. Kakak Lindong, mengapa tidak ada yang menuju ke Aula Guntur? Setelah mengamati sekelilingnya,
Mulingshan memperhatikan bahwa sudah ada cukup banyak ahli di sini. Namun, yang paling mengejutkannya, adalah tidak satupun dari mereka yang berinisiatif memasuki Aula Guntur. Aula Guntur dibungkus oleh selubung petir. Namun, kafan petir ini secara bertahap menjadi lebih lemah. Semua orang menunggunya menghilang. Lindong menjawab sambil tersenyum. Setelah mendengar jawabannya, Mulingshan mengerti dalam sekejap. Setelah diperiksa lebih dekat, dia akhirnya menyadari bahwa sekeliling Aula Guntur dibungkus dengan tanda petir yang bersinar, yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Namun pada saat ini, tanda-tanda bercahaya itu secara bertahap menghilang mirip dengan riak di permukaan air. Seiring waktu berlalu, suara mendesing akan terdengar dari waktu ke waktu di hamparan tanah ini. Beberapa ahli akan bergegas ke sini dari belakang. Setelah beberapa waktu, lebih banyak sosok mulai muncul di dalam awan badai, menyebabkan tempat ini menjadi cukup ramai. Saat jumlah ahli yang bergegas mendekat, di bawah tatapan terik yang datang dari sekitarnya, selubung petir di sekitar Aula Guntur mulai melemah. Ini berlangsung selama kurang lebih 10 menit, sebelum suara retakan samar terdengar. Saat ini, kafan petir telah benar-benar hilang. Sepersekian detik kafan petir menghilang, awan badai yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Detik berikutnya, keserakahan yang tidak dapat disembunyikan muncul dari mata beberapa ahli. "Ayo pergi!" Tiba-tiba raungan penuh dengan keserakahan terdengar dari mulut seseorang, menyebabkan suasana tegang dan tenang di dalam awan badai langsung runtuh. Tidak dapat menekan keserakahan di hati mereka lagi, beberapa ahli memimpin dan menyerbu ke Aula Guntur. Melihat para ahli yang tidak sabar itu, tatapan Lindong tetap acuh tak acuh. Dia terus berdiri di posisi semula, tidak bergerak sedikit pun. Orang-orang yang tidak mampu mengendalikan keserakahan mereka biasanya adalah orang-orang yang mati lebih dulu. Wosh! Ratusan sosok melesat melintasi langit, menyerbu ke arah Aula Guntur dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas, mereka telah tiba di pintu raksasa Aula Guntur. Bang! Kekuatan Yuan tanpa batas berubah menjadi ratusan sinar cahaya. Membelah udara, mereka menghujani pintu raksasa Aula Guntur perak. Detik berikutnya, dentuman keras dan gemuruh bergema di cakrawala. Bang! Menghadapi serangan habis-habisan dari berbagai ahli, pintu perak raksasa itu langsung meledak. Bau kuno menyembur keluar dari dalam Thunder Hall yang terbuka dan rusak. Aula ini, yang tertutup rapat selama ribuan tahun, akhirnya melihat cahaya hari sekali lagi. "Ayo pergi." Setelah mereka melihat bahwa pintu raksasa Aula Guntur dibuka, mata beberapa ahli dipenuhi dengan ekstasi yang lebih saat mereka melesat ke depan. Meskipun hati dan pikiran mereka dikuasai oleh keserakahan, mereka masih mengaktifkan Yuan Power dengan sekuat tenaga, membentuk pertahanan yang kuat di sekitar tubuh mereka. Lindong tampak acuh tak acuh pada tontonan yang terjadi di depan matanya. Sama seperti orang yang memimpin hendak bergegas ke Thunder Hall, mata Lindong tiba-tiba menyipit. Bang! Sebuah tepukan guntur yang menakjubkan dengan marah meledak dari dalam Aula Guntur. 3 sinar perak, mirip dengan sambaran petir, dipenuhi dengan kekuatan penghancur saat mereka bergegas keluar dari Aula Guntur. Jalinan dan berubah menjadi bentuk pembunuhan, mereka menembus ratusan ahli. Kecepatan mereka sedemikian rupa sehingga bahkan membuat kontrak murid Lindong. Bang bang bang! 3 sinar perak menghancurkan langit saat mereka bergegas menuju ratusan ahli itu. Kemanapun sinar perak pergi, tubuh akan meledak seketika, berubah menjadi awan kabut berdarah. Dalam rentang 10 napas pendek, ratusan ahli yang ada di depan benar-benar musnah. Awan tebal kabut berdarah menggantung di sekitar pintu masuk Aula Guntur. Bau darah yang kental di udara menyebabkan mata beberapa ahli diliputi keterkejutan. Makhluk apa itu? Beberapa orang berteriak ketakutan saat mereka langsung mulai memutar Yuan Power di dalam tubuh mereka. Gravenes memenuhi mata Lindong saat ia mulai di 3 sinar cahaya perak. Setelah membunuh lebih dari 100 ahli dengan kecepatan yang mencengangkan, 3 sinar cahaya perak perlahan mulai menampakkan diri di depan Aula Guntur. Itu adalah 3 sosok yang sepenuhnya perak. Tanda setan mirip dengan yang ditemukan di Zuofei menutupi seluruh tubuh mereka. Ki hitam yang jahat dan kuat terus memancar keluar dari mereka, menyebabkan suhu tanah turun sedikit. Huff! Lindong dengan lembut menghembuskan napas. 3 mayat iblis seharusnya adalah 3 Raja Guntur Agung yang Zuofei sebutkan sebelumnya. Ketika mereka masih hidup, mereka bertiga berada pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Sampai sekarang, bahkan setelah kematian,
mereka masih memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Sebelumnya, hanya butuh satu mayat iblis di tahap kematian mendalam yang canggih untuk memaksa banyak ahli ke dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, sampai sekarang, ada 3 dari mereka berdiri di depan mereka. Sepertinya tidak akan mudah untuk memasuki Thunder Hall. Melihat 3 sosok yang menghalangi pintu masuk Aula Guntur, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Bab 962, 9 Formasi Roh Penjaga yang Tenang. 3 sosok dengan cahaya perak bergelombang di atas tubuh mereka, mengambang di depan aula petir. Aura hitam mengerikan seperti menyebar, memenuhi seluruh tempat dengan aura jahat yang menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Jangan boneka terkutuk ini lagi. Pang Hao, Liu Xiangxuan dan berbagai ahli di sekitarnya menatap ketiga sosok itu. Ekspresi mereka tanpa sadar berubah sedikit jelek. Mereka sudah menyaksikan kekuatan boneka-boneka ini di danau petir. Saat itu, hanya satu dari mereka yang sangat mengganggu mereka. Namun, 3 dari mereka ada di sini sekarang. Ini setara dengan 3 ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Pertumpahan darah yang kaya menyebar secara bertahap di udara. Di bawah dari darah, para ahli itu, yang alasannya telah dikurangi oleh keserakahan, akhirnya mulai secara bertahap memulihkan indera mereka. Segera, mereka tidak berani maju lagi. Semua orang tahu betapa kuatnya ketiga mayat perak ini. Meskipun ratusan ahli menyerang serempak sebelumnya, semuanya dipotong dadu seperti melon di bawah helikopter. Siapa yang berani dengan sembrono menagih ke depan sekarang? Haha, simbol iblis. 3 pria dari gerbang Yuan menatap 3 mayat perak sementara senyum aneh muncul di wajah mereka. Namun, mereka tidak mengambil inisiatif. Sebaliknya, mereka hanya mengamati dengan dingin di samping. Mereka ingin melihat bagaimana yang lain berencana untuk menyingkirkan rintangan-rintangan ini di jalan mereka. Hijau di dalam hati semua orang telah padam. Detik berikutnya, area ini menjadi sangat sunyi. Mata banyak ahli berkedip. Jelas, mereka sedang memikirkan bagaimana mereka harus menghadapi situasi di depan mereka. Lindong tidak mengatakan apa-apa juga. Ada banyak ahli yang hadir dan mereka semua cukup terampil. Karenanya, tidak perlu baginya untuk pamer. Keheningan itu tidak berlangsung lama. Gerbang 9 tenang dan aula langit misterius di depan bertukar pandang sebelum perlahan melangkah maju di depan banyak ahli. Setiap orang, Pang Hao menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum pada berbagai ahli, sebelum dia berkata, kita semua di sini ingin memasuki aula petir untuk mencari harta karun. Namun, pertama-tama kita harus menghabisi 3 mayat perak ini di depan kita. Petik 2. Seluruh tempat itu sunyi saat semua orang menatap Pang Hao. Namun, mereka tiba-tiba tidak menegurnya. Ini karena semua orang tahu bahwa Pang Hao kemungkinan besar memiliki rencana dalam pikirannya ketika dia melangkah maju. Menurut sumber saya, ketiga mayat perak ini memiliki kekuatan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Sepertinya kita semua di sini akan sangat menderita jika kita berbenturan langsung dengan mereka. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah setelah mereka mendengar kata-katanya. Memang sulit untuk berurusan dengan 3 mayat perak tahap kematian mendalam sebelumnya. Apakah saudara Pang Hao punya ide bagus? Beberapa ahli bertanya. Pang Hao tersenyum tipis dan menjawab, kami memiliki beberapa cara untuk menangani mayat-mayat perak ini. Namun, kami akan membutuhkan bantuan dari Anda semua. Kalau tidak, kecil kemungkinan kita akan berhasil. Beberapa keributan terdengar dari awan badai setelah kata-katanya diucapkan. Bahkan Lindong tanpa sadar mengangkat alisnya. Apakah Nine Serenade benar-benar memiliki kemampuan untuk menangani 3 mayat perak Profound Death Stage? Haha, karena saudara Pang Hao punya cara untuk menghadapi mereka, itu yang terbaik. Setiap orang memiliki tujuan yang sama. Tentu tidak masalah bagi kami untuk membantu Anda, selama kami bisa menghabisi harimau yang menghalangi jalan. Petik 2. Banyak ahli tertawa terbahak-bahak setelah merenung sejenak. Bagaimanapun, itu baik-baik saja selama mereka tidak perlu berbenturan langsung dengan makhluk-makhluk itu. Senyum muncul di wajah Pang Hao saat dia mendengar ini. Dia dengan cepat membalik tangannya. Sebuah piring bundar putih muncul dalam sekejap. Ada fluktuasi formasi yang tidak jelas yang ada di piring melingkar dan itu cukup kuat. Ini adalah harta berharga gerbang 9 tenangku, pelat roh penjaga 9 tenang. Setelah diaktifkan, kita akan dapat membentuk formasi roh penjaga 9 tenang. Pada saat itu,
kita harus bisa mengandalkan formasi ini untuk menekan 3 mayat perak ini selama beberapa hari. Jumlah waktu itu kemungkinan cukup bagi kita untuk melakukan perjalanan melintasi aula petir beberapa kali. Petik 2. Ini sebenarnya formasi roh penjaga 9 tenang. Ini adalah formasi penjaga sekte 9 gerbang tenang. Itu akan membutuhkan lebih dari selusin ahli Profounded Stage untuk mengaktifkan formasi ini. Selain itu, dibutuhkan kekuatan yang sangat kuat untuk memeras formasi ini menjadi piring spiritual. Hampir tidak ada individu di gerbang 9 tenang yang memiliki kemampuan seperti itu. Pang Hao telah membawa harta karun. Banyak seruan mulai menyebar, segera setelah suara Pang Hao terdengar. Kemungkinan beberapa ahli juga pernah mendengar tentang harta karun ini di tangan Pang Hao. Mata Lindong sedikit terkejut saat dia menatap piring berwarna putih yang ditutupi dengan cahaya-cahaya, duduk di tangan Pang Hao. Dia bisa merasakan riak yang cukup luar biasa darinya. Segera, dia tanpa sadar menamparkan bibirnya. Mereka memang layak untuk faksi besar. Apa yang disebut formasi roh penjaga 9 tenang mungkin lebih rendah dibandingkan dengan formasi alam semesta kuno di tubuhnya, tapi itu jelas sangat luar biasa juga. Menekan 3 mayat perak selama beberapa hari bukanlah prestasi biasa. Haha, mengaktifkan formasi membutuhkan yuan power yang cukup banyak. Saya hanya bisa mengandalkan semua orang di sini, kata Pang Hao sambil tersenyum. Semua orang tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Mereka secara alami mengerti bahwa Pang Hao tidak ingin menghabiskan kekuatannya sendiri untuk berurusan dengan 3 mayat perak ini. Karenanya, dia harus bergantung pada orang lain. Namun, para ahli ini tidak merasa sedikit pun tidak senang karena hal ini. Bagaimanapun, Pang Hao adalah satu-satunya yang memiliki formasi yang begitu kuat. Lindong melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Karena Pang Hao ini bersedia mengeluarkan formasinya untuk menekan mayat perak, Lindong secara alami senang untuk duduk dan menikmati pertunjukan. Namun, ketika Lindong merenungkan pemikiran seperti itu, dia melihat Pang Hao berbalik untuk menatapnya. Tatapannya cukup aneh. Namun, saya tidak dapat menggunakan formasi ini secara fleksibel. 3 orang diperlukan untuk menarik ketiga mayat perak itu ke dalam formasi setelah diaktifkan. Pang Hao tersenyum berkata. Mata banyak ahli sedikit gemetar setelah kata-kata ini terdengar. Ini adalah tugas yang berbahaya dan tidak ada yang mau bertarung dengan mayat-mayat perak yang kejam itu. Saat ini, ada total 3 mayat perak. Gerbang 9 tenang dan sekte langit misterius akan bertanggung jawab untuk masing-masing menggambar 1 mayat perak. Namun, teman lain yang hadir di sini harus membantu menggambar mayat perak ketiga. Pang Hao tersenyum berkata, tempat itu sunyi. Tidak ada satu orang pun yang berinisiatif untuk angkat bicara. Jelas, tidak ada yang mau melangkah maju dan mengambil peran. Pang Hao tidak terkejut dengan pemandangan ini. Segera setelah itu, kepalanya menoleh ke arah Lindong di depan mata dingin yang terakhir. Semuanya, sebelum ini, kami juga bertemu dengan mayat perak. Pada saat itu, mayat perak mengejar saudara Lindong. Namun, yang terakhir berhasil melarikan diri dengan sukses. Oleh karena itu, saya percaya bahwa saudara Lindong mungkin adalah orang yang paling cocok di sini untuk menangani tugas memikat mayat perak ketiga ke dalam formasi. Astaga, banyak pasang mata di awan badai dengan cepat diarahkan ke Lindong, yang jaraknya cukup dekat, setelah suara Pang Hao terdengar. Mata mereka sebagian besar dipenuhi dengan kejutan. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar dapat melarikan diri dari mayat perak tahap kematian mendalam sebelumnya. Haha. Saudara Lindong benar-benar kuat. Kalau begitu, aku khawatir tugas ini seharusnya menjadi milikmu. Ya, kita harus bergantung pada saudara Lindong untuk ini. Kami berharap saudara Lindong tidak akan menolaknya. Mata banyak ahli dari sekitar tempat itu berkedip. Sebuah tawa dikeluarkan. Beberapa dari mereka jelas menyadari bahwa Lindong dan Pang Hao memiliki dendam satu sama lain. Namun, mereka tidak bisa diganggu. Selama mereka bukan yang terpilih, tidak masalah siapa yang akan melangkah maju untuk berurusan dengan mayat perak. Itu, Mu Lingshan mengatupkan giginya. Matanya yang besar dipenuhi amarah. Pang Hao ini jelas-jelas berencana melawan mereka lagi. Lindong memiliki ekspresi acuh tak acuh. Pang Hao memang sangat kejam. Dari kelihatannya, yang terakhir jelas memaksanya untuk melakukan tugas berbahaya ini. Bagaimanapun, formasi itu miliknya. Selain itu, dia mendapat bantuan dari berbagai ahli yang hadir di sini.
Jika Lindong menentang keputusannya, kemungkinan besar Lindong akan segera menjadi musuh semua orang. Pada saat itu, Pang Hao bisa menghasut orang banyak untuk menyerangnya. Secara kebetulan, ada banyak ahli yang hadir di sini yang juga tertarik dengan kunci menara perak yang dia miliki. Tidak ada kekurangan orang di dunia ini yang akan menendang Anda ketika Anda jatuh. Haha, Saudara Lindong, bagaimana menurutmu tentang saranku? Pang Hao tersenyum menatap Lindong dan tertawa. Dia berharap Lindong akan menolaknya dengan marah. Dengan cara itu, situasi saat ini akan menempatkan Lindong dalam keadaan yang sangat canggung. Banyak pasang mata terkunci pada Lindong. Banyak dari mereka mengandung niat buruk. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan sekitarnya. Dia hanya menatap Pang Hao yang tersenyum. Sesaat kemudian, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Setelah itu, dia mengangguk. Kami akan melakukan seperti yang disarankan Saudara Pang Hao. Bab 963, Memikat Mayat. Ketika Pang Hao melihat bahwa Lindong benar-benar menganggukkan kepalanya, ekspresi terkejut jelas melintas di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir akan benar-benar setuju dengan cara yang begitu lugas. Haha, Saudara Lindong benar-benar seseorang yang mengerti gambaran besarnya. Namun, ekspresi terkejut ini dengan cepat menghilang saat senyum muncul kembali di wajah Pang Hao. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tampaknya dipenuhi dengan sikap dingin dan kedengkian. Namun, Lindong menutup mata terhadap ini. Dia hanya tersenyum pada Pang Hao dan menjawab, kalau begitu aku harus mengundang Saudara Pang Hao untuk mengaktifkan array. Pang Hao samar-samar tersenyum. Dengan lambaian tangannya, cahaya gemerlap meletus dari piringan bercahaya di tangannya. Pada saat berikutnya, sinar cahaya itu mulai terjalin di udara. Orang bisa samar-samar melihat susunan yang sangat besar sedang terbentuk. Namun, hanya siluet yang muncul dan sisanya belum selesai. Semuanya, tolong tuangkan Yuan Power-mu ke dalam array. Memutar kepalanya, Pang Hao melihat ke arah banyak ahli dan berbicara sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-katanya, para ahli ini sedikit mengangguk. Kekuatan Yuan tanpa batas melolong, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke dalam susunan. Setelah masuknya Yuan Power, cahaya menyilaukan langsung meletus dari array. Saat Yuan Power yang tak terbatas melonjak dan membengkak di dalamnya, susunan yang awalnya agak ilusi mulai dengan cepat berubah menjadi jasmani ketika fluktuasi energi yang menakjubkan mulai perlahan memancar darinya. Array ini memang agak fantastis. Saat Lindong melihat pemandangan di depannya, matanya sedikit menyipit. Apa yang disebut formasi roh penjaga 9 tenang ini yang mampu menjadi barisan perlindungan sekte besar dari gerbang 9 tenang memang agak menakjubkan. Saat susunan itu berangsur-angsur terbentuk, 3 mayat perak di depan Aula Guntur tampaknya telah merasakan bahaya yang datang, dan fluktuasi mulai muncul ke permukaan di dalam mata hitam mereka yang dipenuhi ki. Tolong berpisah. Setelah melihat ini, Pang Hao berbicara dengan senyum tipis. Saat suaranya terdengar, pria tua berambut abu-abu dari gerbang 9 tenang serta pria parubaya dari Aula Langit misterius naik ke langit. Kekuatan Yuan yang tangguh meletus dan melonjak di sekitar mereka sementara Deat Qi yang samar-samar terlihat mulai memancar keluar. Jelas, keduanya adalah ahli sejati pada tahap kematian mendalam. Saat para ahli di sekitarnya menatap 2 ahli tahap kematian mendalam dari gerbang 9 tenang dan Aula Langit misterius, alis beberapa orang terangkat. Faksi-faksi yang kuat itu benar-benar memiliki dasar yang kuat. Pakar tahap kematian mendalam seperti itu tidak mudah dipanggil. Saudara Lindong. Pang Hao menyeringai sambil menatap Lindong. Lindong melirik Pang Hao dengan apatis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya bergerak dan naik ke udara. Pria tua berambut abu-abu serta pria parubaya juga menatapnya tetapi sama tidak berkomentar. Pada saat berikutnya, sosok mereka melesat maju, masing-masing menerjang ke arah mayat perak. Bang-bang, saat 2 ahli tahap kematian mendalam bentrok dengan 2 mayat perak, fluktuasi Yuan Power yang sangat mencengangkan langsung beriak di langit. 4 sosok bersilangan tangan dengan kecepatan kilat. Tingkat keganasan dalam serangan mereka menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Namun, dari percakapan ini, siapapun dapat mengatakan bahwa pria tua berambut abu-abu dan juga pria parubaya sebagian besar dirugikan. Mereka hanya ahli tahap kematian mendalam awal. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka secara alami tidak cocok untuk mayat perak tahap kematian mendalam sebelumnya. Namun,
Misi mereka saat ini bukanlah untuk mengalahkan mayat perak, dan mereka hanya perlu menunda sementara mayat perak. Saat semua orang menyaksikan tontonan di langit, beberapa tatapan simpatik diarahkan ke Lindong yang telah menembak ke arah mayat perak ketiga. Pria tua berambut abu-abu serta pria parubaya adalah praktisi pada tahap awal kematian mendalam, namun mereka kalah dalam pertempuran mereka melawan mayat perak. Kekuatan Lindong hanya pada tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Perbedaan antara dia dan mayat perak itu benar-benar luar biasa. Lindong mengabaikan tatapan ini. Menyapu ke depan, dia muncul di depan mayat perak ketiga. Melihat tanda-tanda iblis yang menutupi seluruh tubuh yang terakhir, tatapan muram muncul di matanya. Musuh ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Mengaum, ketika melihat seseorang datang untuk menghalanginya, mayat perak itu tidak peduli dengan basa-basi saat raungan binatang terdengar dari mulutnya. Pada saat berikutnya, ki hitam yang menutupi langit meletus, berubah menjadi selusin rantai hitam. Seperti ular beludak, mereka terus mengepung Lindong. Setelah melihat serangan masuk mayat perak, mata Lindong mengeras. Sayap naga hijau di punggungnya terbentang. Di permukaan mereka, orang bisa samar-samar melihat 10 tato cahaya naga hijau yang berenang diam-diam. Dengan kepakan sayapnya yang ganas, tubuhnya bergetar. Suara mendesing. Rantai hitam menusuk ke arahnya dengan kecepatan kilat, sebelum dengan kasar merobek tubuh Lindong. Asteris kegemparan asteris. Setelah melihat bahwa Lindong telah dipukul, kegemparan langsung muncul dari kerumunan. Apakah bocah ini tidak dapat menerima bahkan satu serangan pun? Namun, suara itu tidak bertahan lama. Mereka dengan sangat cepat menyadari bahwa sosok yang telah tertusuk oleh rantai hitam itu perlahan memudar. Gambaran akhir. Beberapa individu yang sangat perseptif menyipitkan mata mereka. Dalam sekejap, mereka menoleh untuk melihat tempat tertentu yang berjarak 10.000 kaki, hanya untuk melihat sosok muncul dalam sekejap. Itu Lindong. Kecepatan seperti itu. Beberapa ahli bertukar pandang dan melihat keterkejutan yang melintas di mata masing-masing. Sebelumnya, bahkan mereka tidak dapat menemukan dengan tepat bagaimana Lindong mundur dari posisi aslinya. Kecepatan seperti itu benar-benar mencengangkan. Setelah melihat adegan ini, senyum di wajah Pang Hao membeku. Segera setelah itu, pandangan suram melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa setelah waktu singkat setengah hari, kekuatan Lindong tampaknya telah meningkat secara substansial. Paling tidak, dalam pertukaran mereka sebelumnya, dia tidak dapat mendeteksi kecepatan menakjubkan yang terakhir. Kekuatannya tampaknya telah bangkit kembali. Meskipun dia masih dalam tahap profound life, perasaan yang kudapat darinya semakin berbahaya. Saat dia menatap Lindong di kejauhan, Liu Xiangxuan berkomentar dengan suara lembut. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Tidak dapat menahannya, seorang ahli aula langit misterius bertanya. Liu Xiangxuan dengan lembut menggigit bibir merahnya. Penampilannya saat ini sangat memikat. Mata indahnya berbinar. Segera setelah itu, dia sepertinya telah menangkap sesuatu. Pada saat ini, keheranan meletus dari kedalaman matanya. Bisakah orang itu mendapatkan inti petir yang diringkas dari mayat perak itu? Ledakan. Di langit, mayat perak itu tiba-tiba melesat dengan eksplosif. Black Ki yang menutupi langit meletus saat mengejar Lindong seperti kilat. Menghadapi pengejaran mayat perak, Lindong tidak memiliki niat sedikit pun untuk melawannya. Pada saat ini, sayap naga hijau di punggungnya secara bertahap memanjang. Dari kejauhan, sepertinya mereka telah memanjang hingga sekitar 100 kaki. Seluruh lebar sayap lebih dari 10 kali lebih tinggi dari Lindong, pemandangan yang sangat spektakuler. Ketika transformasi ini terjadi, kecepatan Lindong juga jelas meningkat ke tingkat yang agak sombong. Untuk sementara waktu, dia mampu secara bertahap mencapai kecepatan yang sama bahkan dengan mayat perak. Bagaimanapun, kecepatan mayat perak itu jelas bukan salah satu kekuatannya. Sementara Lindong mundur dengan cara licik ini, 3 pertempuran di langit berlanjut untuk sementara waktu. Meskipun situasi Lindong tampaknya berbahaya, dia belum benar-benar bersilang tangan dengan mayat perak sejak awal pertarungan. Di sisi lain, pria tua berambut abu-abu dan pria parubaya dipaksa untuk sesekali menghadapi mayat perak secara langsung. Konfrontasi ini jelas akan menghasilkan mayat perak mendapatkan posisi superior. Jika mereka bukan juga ahli tahap kematian mendalam, mereka akan berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Situasi ini jelas melebihi harapan banyak orang. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Lindong,
yang kekuatannya hanya pada tahap kehidupan mendalam sebelumnya, sebenarnya akan berada dalam posisi yang lebih nyaman daripada dua ahli tahap kematian mendalam awal. Sementara mereka terus menunda mayat, barisan di langit berangsur-angsur terbentuk ketika tiga lingkaran cahaya bercahaya diam-diam memadat dan terbentuk. Ketika Pang Hao melihat susunan itu secara bertahap terbentuk, ekspresinya semakin suram. Tontonan di hadapannya bukanlah yang paling ingin dia lihat. Saudara Pang Hao, susunannya harus lebih atau kurang dilakukan kan? Sama seperti Pang Hao sedang mempertimbangkan apakah dia harus menunda pembentukan susunan, beberapa ahli yang lebih tajam tiba-tiba berbicara. Tidak ada orang bodoh di sini. Oleh karena itu, jelas akan sangat sulit bagi Pang Hao untuk memainkan trik apapun. Ketika dia mendengar suara-suara ini, sudut mulut Pang Hao berkedut. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menekan api kemarahan di hatinya saat dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Segel tangannya berubah dan kecepatan pembentukan lingkaran cahaya tiba-tiba meningkat. Kalian bertiga, tolong pancing mayat-mayat perak itu ke dalam lingkaran cahaya. Pang Hao berteriak dengan suara rendah. Setelah mendengar teriakannya, pria tua berambut abu-abu serta pria parubaya, yang sudah dalam kondisi yang agak menyedihkan untuk beberapa waktu, buru-buru menembak ke arah lingkaran cahaya. Saat mereka melewati mereka, dua mayat perak mengikuti, bergegas ke lingkaran cahaya. Ketika dua mayat perak bergegas ke lingkaran cahaya, dua sinar cahaya lurus sempurna tiba-tiba keluar dari lingkaran cahaya. Selanjutnya, mereka berkembang secara melingkar di dalam lingkaran cahaya dengan kecepatan kilat. Ketika lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki parubaya itu akhirnya bergegas keluar dari lingkaran cahaya, sinar cahaya tiba-tiba tertutup, berubah menjadi pilar cahaya selebar 1000 kaki. Dua mayat perak telah disegel di dalam pilar cahaya. Suara mendesing. Saat dua mayat perak disegel, Lindong memikat mayat perak terakhir saat dia tiba-tiba menembak ke arah lingkaran cahaya ketiga. Setelah melihat ini, pandangan seram tiba-tiba melintas di mata Pang Hao. Dengan perubahan segel tangannya, penutupan berkas cahaya tiba-tiba dipercepat. Asteris kegemparan asteris. Keributan muncul dari kerumunan. Jelas, siapapun bisa melihat bahwa Pang Hao ini sebenarnya berencana untuk mengunci Lindong dan mayat perak di dalam barisan. Suara mendesing. Lindong menatap sinar cahaya yang menutup dengan cepat saat tatapan sedingin es melintas di matanya. Seperti yang diharapkan, Pang Hao ini memiliki niat jahat. Kecepatan Lindong dinaikkan ke batasnya pada saat ini. Namun demikian, kecepatan di mana berkas cahaya tertutup tidak lambat sama sekali. Ketika kedua ujungnya hanya sekitar 10 kaki jauhnya, tubuh Lindong tiba-tiba berputar dengan paksa di udara. Menghadapi mayat perak yang mengejarnya dari belakang, dia melepaskan pukulan ganas. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat dengan kejam menghantam ruang di depannya, menyebabkannya tiba-tiba meledak. Saat tinjunya bergemuruh, kekuatan rebound muncul di tinjunya. Dengan kekuatan rebound itu, Lindong berubah menjadi seberkas cahaya. Akhirnya, di bawah teriakan keheranan orang banyak, dia terbang keluar melalui celah sempit di antara kedua ujung berkas cahaya. Bang! Sinar cahaya tertutup, membentuk penjara pilar cahaya yang sempurna. Mayat perak yang mengejar dengan keras menabrak pilar cahaya, tetapi tidak dapat menyebabkan getaran terkecil sekalipun. Sayap naga hijau di punggung Lindong perlahan menghilang. Dia melihat mayat perak yang terkunci di dalam pilar cahaya saat dia dengan lembut menghembuskan nafas. Memutar kepalanya untuk melihat Pang Hao, yang wajahnya berubah agak kaku, dia mengirim senyum tipis kepada yang terakhir. Namun, senyum itu jahat sampai menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Bab 964, Menghancurkan Lengan. Sudut mulut Pang Hao berkedut sedikit saat dia menatap Lindong yang tersenyum samar yang memasang tampang jahat. Segera setelah itu, Pang Hao memaksakan senyum dan berkata, "Saudara Lindong benar-benar mampu. Dengan kekuatan tahap Profound Life tingkat lanjut, Anda dapat menahan mayat perak di tahap Profound Death tingkat lanjut. Kemampuan saya tidak dapat dibandingkan dengan metode hebat saudara Pang Hao." Lindong tertawa. Namun, niat membunuh di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Pang Hao ini terus mempersulitnya sejak mereka bertemu. Sekarang, dia bahkan berniat untuk mengunci Lindong dalam situasi kematian yang pasti. Tindakan ini cukup bagi Lindong untuk menempatkan nama yang terakhir di daftar harus membunuhnya. Kamu tak tahu malu. Saat niat membunuh meletus dari mata Lindong, sebuah suara yang dikekang oleh kemarahan terdengar tiba-tiba di belakangnya. Detik berikutnya,
Sosok kecil mungil melesat keluar. Mengayunkan penutup peti mati kehidupan di tangannya, dia dengan kasar memukul Pang Hao dengan marah. Setelah melihat ini, ekspresi Pang Hao sedikit berubah. Namun, dia tidak melakukan apa-apa. Saat serangan itu akan menimpanya, tetua berambut abu-abu itu melesat dalam sekejap dan mengayunkan punggung tangannya yang kurus dan layu. Cahaya hitam samar-samar terlihat dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas, pemandangan yang menakjubkan. Bang! Penutup peti mati Life Death menghantam tangan tetua berambut abu-abu itu. Suara keras bergema saat fluktuasi yang menakjubkan menyapu, sebelum tubuh kecil mungil itu dikirim terbang mundur. Asuhan gadis kecil ini kurang. Wajah sesepuh berambut abu-abu itu sedingin es saat dia melihat Mu Lingshan dikirim terbang mundur dan meraung dengan suara dingin. Apakah asuhannya kurang atau tidak tergantung pada anjing tua sepertimu untuk mendisiplinkannya. Tatapan Lindong tumbuh benar-benar suram dan menyeramkan pada saat ini. Detik berikutnya, lampu hijau tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat raungan sengit terdengar, Lingshan. Mendengar raungan Lindong, Mu Lingshan segera menganggukkan kepalanya dan melemparkan Life Death Coffin Cover ke arah Lindong. Yang terakhir menangkapnya dengan sekali ambil. Kekuatan Yuan tanpa batas melonjak dan dengan ayunan ganas, gelombang cahaya hitam melolong keluar dari penutup peti mati, menyapu ke arah sesepuh berambut abu-abu. Fluktuasi ki kematian, mata sesepuh berambut abu-abu mengeras saat dia menatap gelombang cahaya hitam yang menyapu ke arahnya. Segera setelah itu, dia mengirim tinju yang bergemuruh. Jejak kepalan tangan 1000 kaki membeku di udara, sebelum menghantam gelombang cahaya hitam. Bang! Suara benturan yang keras terdengar saat riak energi mengamuk yang tak tertandingi menyebar keluar, menyebabkan awan guntur terkoyak. Tidak ada jejak emosi di wajah Lindong, dan dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Detik berikutnya, Life Death Coffin Cover di tangannya tiba-tiba terbang. Seperti kapak raksasa, kaki kanannya terangkat sebelum dilempar dengan kejam ke penutup peti mati. Suara mendesing. Dengan tendangan ini, Life Death Coffin Cover langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam. Itu merobek ruang dengan kecepatan yang mencengangkan, bergemuruh eksplosif ke arah sesepuh berambut abu-abu. Bodoh! Melihat bahwa Lindong benar-benar telah melemparkan Life Death Coffin Cover, tatapan serakah serta seringai muncul di mata sesepuh berambut abu-abu itu. Sampul peti mati kehidupan ini jelas merupakan harta jiwa yang sangat kuat. Ki kematian yang dirilis oleh Lindong sebelumnya yang hanya dapat dimanfaatkan oleh ahli tahap kematian mendalam jelas merupakan salah satu kemampuan penutup peti mati. Adapun Lindong yang telah kehilangan Life Death Coffin Cover, bukankah itu setara dengan harimau yang kehilangan giginya? Karena kamu memberikan harta ini kepadaku, aku tidak akan tidak sopan. Dengan mengepalkan tangannya, Yuan Power yang tak terbatas berubah menjadi 2 tangan raksasa setinggi 1000 kaki. Setelah muncul, mereka langsung meraih sinar hitam cahaya yang menembak ke arah sesepuh berambut abu-abu. Bang! Ketika tangan raksasa itu meraih sinar cahaya hitam, fluktuasi yang menakjubkan mulai memancar keluar saat Life Death Coffin Cover berjuang mati-matian, membentuk kebuntuan dengan tangan raksasa itu. Lindong menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Namun, dia mengabaikannya saat tatapannya yang suram dan menyeramkan tiba-tiba berbalik ke arah Pang Hao. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Setelah melihat Lindong menghilang, ekspresi para ahli 9 gerbang tenang itu langsung berubah. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa tujuan Lindong selama ini bukanlah sesepuh berambut abu-abu tetapi Pang Hao. Dia sengaja melemparkan Life Death Coffin Cover demi menahan sesepuh berambut abu-abu itu. Brat, kamu berani. Penatua berambut abu-abu juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, membuatnya langsung mengaum dengan keras. Namun, pada saat ini, dia sedang ditahan oleh Life Death Coffin Cover. Energi yang sangat aneh merasukinya, menyebabkan dia tidak berani dengan sembrono mengusir dirinya untuk sementara waktu. Seolah-olah dia tidak mendengar raungan sesepuh berambut abu-abu, tubuh Lindong melintas dan muncul di depan wajah Pang Hao yang muram. Detik berikutnya, senyum jahat muncul dari sudut mulut Lindong. Bang! Tanpa ragu-ragu, Lindong segera mengirim tinju bergemuruh. Saat kekuatan tinju meletus, total 30 tato cahaya naga hijau tiba-tiba muncul di sekitar lengannya, menyebabkan raungan naga yang menakjubkan langsung bergema. Saat 30 tato cahaya naga hijau tumbuh dalam ukuran, energi yang terpancar dari mereka menyebabkan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Setelah melihat ini,
keterkejutan dan teror muncul di mata para ahli 9 gerbang tenang di sekitarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Pang Hao telah benar-benar marah oleh Lindong, dan kilatan tak menyenangkan muncul di matanya. Detik berikutnya, Yuan Power yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuh si pembuat tanpa menahan diri. 9 telapak tulang putih tenang. Raungan ledakan terdengar dari mulut Pang Hao. Detik berikutnya, telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi berkilau dan putih seperti batu giok, seperti lengan yang terbuat dari tulang putih. Fluktuasi yang menyebabkan hawa dingin menjalari hati seseorang meliputi permukaan warna putih berkilau itu. Jelas, apa yang disebut telapak tulang putih 9 tenang adalah seni bela diri yang sangat tangguh. Bang! Detik berikutnya, di bawah perhatian banyak tatapan dari sekitarnya, tinju yang dibungkus oleh tato cahaya naga hijau dengan keras menghantam lengan tulang putih itu. Dalam sepersekian detik tumbukan, suara menusuk telinga yang dalam langsung terdengar, dan bahkan awan guntur di daerah itu tersebar oleh kekuatan yang dihasilkan. Bang! Saat suara keras bergema, suara ledakan serta jeritan menyedihkan mengikutinya. Pada saat berikutnya, pupil orang-orang di sekitarnya sedikit menyusut ketika mereka melihat lengan tulang putih Pang Hao meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Seperti layang-layang dengan tali yang putus, tubuhnya terbang mundur. Sejumlah ahli 9 gerbang tenang berusaha untuk mencegah hal ini terjadi, tetapi dikirim terbang kembali sambil menyemburkan darah oleh kekuatan yang mencengangkan. Mendesis. Setelah melihat hasil ini, keterkejutan dan keheranan meletus tak terkendali di hati semua orang. Siapa yang mengira bahwa Lindong ini benar-benar dapat meledakkan lengan Pang Hao tahap kehidupan mendalam yang sempurna dengan satu pukulan. Tingkat kekuatan ini tidak diragukan lagi jauh lebih tirani daripada pertukaran mereka setengah hari yang lalu. Selanjutnya, ketegasan dan kekejaman Lindong menyebabkan hati mereka sedikit gemetar. Yang pertama tampak sangat muda, tetapi tindakannya sangat tegas dan tegas. Mungkin, bahkan sesepuh berambut abu-abu tidak akan pernah menyangka bahwa Lindong akan mampu melukai Pang Hao sedemikian rupa bahkan ketika dihadapkan dengan halangan dari ahli tahap kematian mendalam awal. Anak muda, kamu mencari kematian. Melihat Pang Hao yang terluka parah, tetua berambut abu-abu itu meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba berubah saat angin cakar yang cepat dan ganas menebas ke arah Lindong. Suara mendesing, sayap naga hijau di punggung Lindong terbentang, mengirimnya mundur secara eksplosif, dengan mudah menghindari serangan dari tetua berambut abu-abu. Saat ujung kakinya mendarat di Live Death Coffin Cover, dia menatap dengan acuh pada sesepuh berambut abu-abu yang marah serta Pang Hao, yang telah kehilangan lengan, sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh, aku baru saja mengambil kembali sedikit minat. Karena Anda bersekongkol melawan orang lain, Anda secara alami harus siap untuk dikomplotkan. Petik 2. Haha, saya tidak keberatan jika gerbang 9 tenang Anda berencana untuk terjerat dengan saya di sini. Namun, Anda mungkin akan kehilangan harta karun di dalam aula guntur itu. Petik 2. Senyum Lindong dan kata-kata acuh tak acuh langsung menyebabkan sesepuh berambut abu-abu yang telah menerjang ke arahnya lagi tiba-tiba membeku. Pada saat ini, 3 mayat perak telah disegel dan pintu besar aula guntur terbuka lebar. Harta karun yang tidak lagi dijaga seperti itu tidak dapat disangkal merupakan godaan yang sulit diabaikan oleh para ahli yang hadir. Pada saat ini, mata semua orang sudah dipenuhi oleh kemerahan. Ketika ini selesai, aku akan memastikan bahwa kamu akan memohon padaku untuk membunuhmu bocah. Penatua berambut abu-abu dengan sungguh-sungguh menyatakan, aku akan menemanimu kapan saja. Lindong menjawab dengan senyum tipis dan tidak lagi mengganggunya. Dengan lambaian lengan bajunya, Live Death Coffin Cover di bawah kakinya melesat ke arah Mu Lingshan, yang menangkapnya dengan sekali ambil. Ayo pergi, Lindong berteriak saat tubuhnya melesat maju. Seperti peng raksasa, ia mendesing menuju pintu terbuka lebar dari aula guntur. Di belakangnya, sejumlah besar ahli juga bereaksi. Segera, sosok demi sosok menyerbu ke dalam aula guntur yang telah disegel selama 1000 tahun. Bab 965, Tongkat Kaisar Petir. Desir, Lindong memimpin dan menyerbu ke aula petir yang luas. Saat dia melakukannya, dia dapat dengan jelas mendeteksi bau yang sangat kuno mengalir tepat di wajahnya. Rasanya seolah-olah dia telah kembali ke masa ribuan tahun yang lalu. Objek pertama yang memasuki penglihatan Lindong setelah dia memasuki aula petir, adalah banyak terowongan raksasa seperti labirin yang saling bersilangan. Sementara itu,
Ada beberapa ruangan batu yang tertutup rapat di kedua sisi terowongan dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Mata Lindong menyapu terowongan yang rumit itu. Segera, dia mengalihkan perhatiannya ke salah satu dari mereka. Dia tahu bahwa mungkin ada banyak harta karun yang terletak di bagian lain dari aula petir. Namun, dia tidak bisa diganggu tentang mereka saat ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah mendapatkan simbol leluhur petir secepat mungkin. Menurut apa yang Zhou Fei sebutkan, simbol leluhur petir ada di dunia petir. Pintu masuk ke dunia petir terletak di aula petir, dan tempat yang paling mungkin adalah aula utama. Aula utama adalah persis di mana Lindong ingin pergi sekarang. Lingshan, ikuti aku. Lindong tidak berlama-lama lagi setelah mengambil keputusan. Dia dengan cepat menjerit rendah ke arah Mu Lingshan, yang dengan cepat menyusulnya. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya saat dia dengan cepat bergegas menuju bagian terdalam dari aula petir dengan kecepatan seperti kilat. Setelah keduanya menyerbu ke depan, gelombang besar suara angin kencang segera muncul di belakang mereka. Banyak orang bergegas ke aula petir seperti kawanan belalang, memecah kesunyian yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Tempat itu tiba-tiba berubah bising mengikuti gelombang para ahli ke aula petir. Para ahli itu menatap dengan rakus ke berbagai terowongan di dalam aula petir. Setelah itu, mereka bergegas maju dan mulai menjelajahi aula batu kuno. Pergi ke aula utama, Pang Hao yang tampak pucat juga memimpin tim ahlinya dari gerbang 9 tenang ke aula. Saat ini, lengannya tidak lagi berdarah. Namun, rasa sakit yang hebat masih menyebabkan wajahnya berkedut. Dengan ekspresi berbisa di matanya, dia menatap tempat di mana duo Lindong menghilang. Setelah itu, ekspresi jahat di matanya semakin padat. Penatua, setelah perjalanan ke aula petir ini selesai, aku harus menghancurkan Lindong menjadi ribuan keping. Pang Hao menatap pria tua berambut abu-abu di sampingnya sebelum dia meraung. Tenang, dia tidak akan bisa kabur. Ekspresi pria tua berambut abu-abu itu menyeramkan saat dia mengangguk. Lindong telah melumpuhkan lengan Pang Hao di depannya. Meskipun, setelah seseorang maju ke tahap kehidupan yang mendalam, kehidupan akan diproduksi di dalam tubuh seseorang dan itu akan memungkinkan seseorang untuk meregenerasi anggota tubuhnya yang hilang. Insiden ini masih menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Bergerak, ekspresi Pang Hao ganas. Tubuhnya bergegas ke depan dan dia juga tidak pergi ke tempat lain untuk berburu harta karun. Sebaliknya, dia langsung menuju ke aula utama. Kelompok dari aula langit misterius dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Ada juga aliran terus-menerus dari para ahli yang cukup kuat mengikuti di belakang mereka. Jelas, mereka juga tahu bahwa harta berharga ada di aula utama. Dua sosok cahaya dengan cepat melewati berbagai terowongan. Baik Lindong dan Mu Lingshan tidak berhenti di sepanjang jalan. Meskipun ada fluktuasi aneh yang dilepaskan oleh beberapa aula batu, daya pikat mereka tidak cukup untuk membuat Lindong berhenti. Saat ini, satu-satunya tujuannya adalah simbol leluhur petir. Setelah sekitar 10 menit perjalanan tanpa henti, tubuh mereka tiba-tiba berhenti. Setelah itu, mata mereka panas membara saat mereka melihat ke depan. 10.000 langkah tangga batu berdiri di depan mereka. Di ujung tangga, berdiri aula perak besar. Itu tampak megah dan agung. Aula besar ini adalah yang paling megah di seluruh aula petir. Jelas, ini adalah tujuan target Lindong, aula utama aula petir. Astaga! Mata Lindong yang berapi-api panas. Tubuhnya bahkan tidak berhenti sedikit saat jari-jari kakinya mengetuk tangga batu. Tubuhnya seperti burung besar saat dia melompat. Setelah beberapa pasang surut, dia melintasi tangga batu dan mendarat di aula besar berwarna perak. Aula besar itu sangat luas. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti berukuran 100.000 kaki. Seseorang sekecil semut ketika berdiri di dalamnya. Penampilan keagungan dan keagungannya menyebabkan seseorang tanpa sadar merasakan ketakutan dan rasa hormat. Ada banyak pilar batu besar di dalam aula besar. Sebuah klaster cahaya dengan cahaya kilat berkedip di atasnya tergantung di atas semua pilar batu. Samar-samar mungkin untuk melihat beberapa gulungan, senjata, di dalam kelompok cahaya ini. Selain itu, fluktuasi yang dipancarkan oleh item ini cukup kuat. Barang-barang ini semua adalah harta spiritual yang kuat dan seni bela diri. Bahkan, beberapa dari mereka pantas mendapat peringkat setara atau bahkan di atas harta karun Yuan murni. Bagian dalam aula adalah tempat di mana inti dari gua ini berada.
Ada begitu banyak harta. Mu Lingshan membuka matanya dan berkomentar, sementara dia menatap dengan rasa ingin tahu pada gugusan cahaya di atas pilar batu besar. Lin Dong mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Setelah itu, dia mendengar sekelompok besar suara angin kencang datang dari belakang. Banyak sosok melintas dan muncul. Akhirnya, mereka mendarat di aula besar. Lin Dong memiringkan kepalanya dan melirik. Dia bisa melihat bahwa gerbang 9 tenang, aula langit misterius, dan beberapa ahli lainnya telah tiba juga. Para ahli ini juga telah menemukan kelompok cahaya di dalam aula utama saat memasukinya. Segera, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Sepertinya mereka membuat keputusan yang tepat untuk menuju aula utama. Saudara Lin Dong, lihat ke sana. Suara Mu Lingshan tiba-tiba terdengar terkejut setelah Lin Dong memperhatikan para ahli ini, yang bergegas ke aula utama. Lin Dong menoleh dan melihat ke arah yang ditunjukkan Mu Lingshan, hanya untuk menemukan bahwa ada patung batu berukuran 1000 kaki di tempat itu. Patung batu itu tampak sedang duduk di atas tahta. Dia mengenakan baju perang dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Sementara itu, ada aura mengejutkan yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya. Aura ini tampaknya tidak ada dalam kenyataan. Sebaliknya, itu dibawa oleh patung batu. Terlebih lagi, mata patung batu itu seterang perak dan dunia petir sepertinya tersembunyi di dalamnya. Selanjutnya, ada beberapa gemuruh guntur yang dipancarkan secara samar. Napas Lin Dong menjadi sedikit lamban di bawah aura patung batu. Seketika matanya berubah serius. Hanya patung batu saja yang memiliki aura agung. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan betapa mengejutkannya tubuh tuan yang sebenarnya. Jelas, di samping Kaisar Petir yang telah dibicarakan Zhou Fei, siapa lagi orang di dalam gua yang bisa memiliki aura agung seperti itu? Mata Lin Dong mengamati patung batu besar itu. Tiba-tiba, dia mengalihkan perhatiannya ke tangan kanan patung itu. Saat ini, tangan kanan patung itu memegang tongkat perak. Ada cahaya petir terus-menerus mengalir keluar dari tongkat kerajaan, memberikan penampilan yang sangat cemerlang. Selain itu, Lin Dong bisa merasakan fluktuasi yang memancar dari tongkat kerajaan ini, yang begitu kuat sehingga ekspresinya mulai berubah. Tongkat kerajaan ini bukanlah benda dekoratif. Sebaliknya, itu adalah harta karun Yuan murni yang sangat mendominasi. Lin Dong mengamati tongkat perak sebelum hatinya tanpa sadar menyusut. Dia bisa merasakan bahwa tongkat perak ini adalah harta spiritual yang sangat kuat yang tidak kalah dengan Burning Sky Cauldron miliknya. Harta karun yang tersembunyi di dalam kelompok cahaya dari seluruh aula besar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tongkat perak yang dipegang oleh patung batu ini. Mata Lin Dong bertukar pandang dengan Mu Lingshan. Mereka bisa merasakan semburat kegembiraan melintas di mata satu sama lain. Sepertinya mereka berdua tahu bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tongkat Kaisar Petir. Namun, tepat setelah Lin Dong dan Mu Lingshan menemukan tongkat kerajaan yang unik ini, teriakan keras dan terkejut tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Tongkat Kaisar Petir. Mata Lin Dong melintas saat ia mendengar kata-kata ini. Orang yang berbicara adalah Pang Hao dan Liu Xiangxuan. Sepertinya mereka tahu sedikit tentang tongkat perak ini. Dari nada langka dan gembira mereka, Lin Dong juga memahami pentingnya tongkat perak ini. Rebut itu. Tangisan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Lin Dong. Keduanya bergegas maju secara bersamaan. Setelah itu, mereka langsung menyerang tongkat perak di tangan kanan patung batu. Hentikan dia, kita harus mendapatkan tongkat Kaisar Petir. Pang Hao berteriak keras dengan sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Menyerang, Liu Xiangxuan memberikan perintah yang tegas juga. Astaga! Para ahli dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius semuanya menyerbu ke depan secara bersamaan. Setelah itu, mereka menerkam ke arah tongkat perak di patung batu. Astaga, tindakan mereka secara alami menarik perhatian para ahli di sekitarnya. Segera semua orang sampai pada pemahaman. Sepertinya tongkat perak di tangan patung batu itu adalah harta paling berharga di aula. Segera, mata orang banyak berubah panas saat mereka bergegas ke depan juga. Seluruh aula besar turun ke dalam kekacauan total pada saat ini. Bab 966, Pergumulan. Desir-desir, banyak sosok dengan cepat melintasi aula besar yang luas dengan kecepatan seperti kilat saat Yuan Power yang kuat menyapu. Mata mereka semua terkunci pada tongkat perak di tangan patung batu itu. Jelas, mereka semua ingin mendapatkan harta ini.
Bahkan Lindong tidak terkecuali. Dia bisa merasakan bahwa apa yang disebut tongkat kaisar petir ini jelas merupakan harta karun yang tidak kalah dengan kuali langit pembakarannya. Duo Lindong adalah yang pertama tiba di aula utama. Oleh karena itu, mereka juga memimpin saat ini. Dalam waktu 10 napas, mereka telah melintasi aula dan muncul di depan patung batu. Namun, tepat saat mereka akan mencapai patung batu, dua angin yang sangat tajam tiba-tiba menyerang dengan kejam menuju titik fatal di punggung mereka. Angin mengandung fluktuasi ki kematian. Jelas, orang-orang yang menyerang sebenarnya adalah dua ahli tahap kematian mendalam. Selain itu, satu-satunya di sini yang berada di Profound Death Stage adalah dua ahli dari Nine Serene Gate dan Mysterious Skyhold. Mata Lindong tenggelam saat ia menghadapi serangan gabungan dari dua individu. Namun, dia tidak berbalik. Dia mengguncang lengan bajunya sebelum bayangan hitam bergegas ke depan. Setelah itu, ia bertabrakan dengan keras terhadap dua serangan kuat itu. Bang! Yuan power yang liar dan kejam tersapu di langit. Setelah itu, banyak ahli tercengang ketika mereka melihat bahwa sosok hitam, yang dengan paksa menerima serangan dari dua ahli tahap kematian mendalam awal, hanya gemetar sesaat sebelum dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Apa? Pria tua berambut abu-abu dan pria parubaya, yang melihat adegan ini, memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa serangan gabungan mereka benar-benar akan diblokir. Apakah itu boneka? Beberapa ahli sangat terkejut sehingga mereka berseru. Ini karena mereka menyadari bahwa sosok hitam itu sebenarnya adalah boneka yang sehitam tinta. Namun, boneka ini tampak sangat aneh. Swoosh! Mayat langit devouring bergegas menuju lelaki tua berambut abu-abu itu sementara kerumunan itu gempar. Itu menyebabkan gelombang demi gelombang teriakan marah dipancarkan. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kekacauan di belakangnya. Menggunakan Devouring Sky Course sebagai penghalang sementara, dia melompat ke depan dan muncul di lengan patung batu besar itu. Saudara Lindong, Anda telah memperoleh banyak harta sejak Anda memasuki gua ini. Izinkan Xiang Xuan mendapatkan item ini. Sebuah suara lembut tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Lindong setelah dia mendarat di lengan patung batu. Suara ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit linglung. Namun, dia dengan cepat memusatkan pikirannya. Dia mengamati sekelilingnya sebelum dia segera melihat bahwa Liu Xiangxuan memimpin para ahli dari aula langit misterius dan menuju. Saya minta maaf, item ini juga menarik perhatian saya. Biarkan kemampuan kita menentukan siapa yang akan mendapatkannya. Lindong tersenyum tipis. Liu Xiangxuan tampaknya berpengalaman dalam energi mental juga. Hanya kata-katanya saja yang bisa mempengaruhi hati seseorang. Untungnya, Lindong juga cukup ahli dalam bidang ini. Karenanya, dia tidak jatuh cinta pada pesonanya. Saudara Lindong, aku akan menghentikan mereka. Tubuh kecil Mu Lingshan melesat ke depan. Penutup peti mati kehidupan di tangannya secara langsung membentuk cahaya hitam saat itu dengan kejam menabrak kelompok Liu Xiangxuan. Tubuh Lindong bergegas ke depan pada waktu yang hampir bersamaan. Dalam sekejap, dia muncul di lengan kanan patung batu itu. Setelah itu, dia meraih tongkat perak. Haha, setelah melihat kalian semua bertengkar untuk waktu yang lama, akhirnya tiba saatnya bagi kita untuk bergerak. Merebut tongkat perak ini sepertinya bukan tugas yang mudah. Tepat saat Lindong hendak meraih tongkat perak, sebuah tawa tiba-tiba terdengar. Setelah itu, Lindong tiba-tiba menguatkan perhatiannya. Lampu terang tiba-tiba melintas di sudut matanya sebelum tiga sosok secara misterius muncul dalam mode seperti hantu. Trio dari gerbang Yuan, Lindong melihat ketiga sosok itu, yang muncul dengan cara yang aneh. Matanya dengan cepat menjadi sedingin es. Apakah ketiga orang itu akhirnya akan menyerang? Saat ketiga individu ini muncul, pria berambut perak dan pria dengan kulit putih seperti batu giok itu melemparkan telapak tangan mereka ke depan. Dua Yuan Power yang agung menabrak Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Selain itu, sebenarnya ada ki kematian yang melonjak dalam kekuatan Yuan mereka. Mereka berdua sebenarnya adalah ahli tahap kematian mendalam. Serangan ini menyebabkan ekspresi Lindong sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka bertiga benar-benar akan mempertahankan profil rendah seperti itu. Meskipun mereka jelas berada pada tahap kematian mendalam, mereka tidak pernah mengungkapkan kemampuan mereka sama sekali. Lindong tidak berani meremehkan serangan dari dua orang ini. Dia menggoyangkan lengan bajunya sebelum Burning Sky Cauldron miliknya terbang keluar. Setelah itu,
Ia bertabrakan dengan keras terhadap dua pilar Yuan Power yang diisi dengan Deat Qi. Dentang, suara metalik yang jernih bergema di seluruh aula besar. Lampu merah terang di atas Burning Sky Cauldron dengan cepat berkedip. Segera, dia terbang mundur. Meskipun dia berhasil memblokir serangan itu, serangan Lindong juga dihentikan. Izinkan saya untuk menikmati harta ini. Pria dengan rambut menjuntai, yang tidak menyerang, hanya tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tongkat perak. Ledakan, namun, guntur yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di aula saat pria itu meraih tongkat perak. Itu mungkin untuk melihat puluhan ribu kilat berkedip di atas tongkat perak. Kekuatan petir yang sangat liar dan ganas terpancar. Bang! Petir runtuh dan pria dengan rambut menjuntai, yang meraih ke hantu perak, langsung tertiup angin. Faktanya, gelombang udara itu menyebabkan seluruh tubuhnya terbang mundur. Kakak laki-laki, dua lainnya memiliki perubahan ekspresi setelah melihat adegan ini. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa tongkat perak akan benar-benar memiliki kekuatan pembalasan yang begitu kuat. Pria dengan rambut menjuntai memantapkan tubuhnya di udara. Segera, ekspresinya secara bertahap berubah suram. Salah satu tangannya saat ini benar-benar hitam hangus, sementara darah segar menetes dari jari-jarinya. Bang! Tongkat perak bergetar hebat pada saat ini. Seolah-olah telah dibangunkan dari tidur nyenyak. Sesaat kemudian, terdengar suara guntur. Setelah itu, tongkat perak tiba-tiba terbang menjauh dari patung batu sebelum kemudian berubah menjadi petir besar. Dari kejauhan, itu tampak seperti naga petir yang marah. Mengaum, petir menyambar. Setelah itu, dengan gila-gilaan menyerang banyak ahli di dalam aula besar. Beberapa ahli berusaha untuk mengambilnya, tetapi mereka semua dihukum dengan menyedihkan oleh energi petir yang liar dan ganas itu. Seluruh aula menjadi kacau karena aksi tongkat perak itu. Banyak Yuan Power yang liar dan kejam meletus. Namun, mereka semua menangis dan terbang mundur setelah bertabrakan dengan petir. Saudara Lindong, ada energi yang sangat kuat di tongkat perak. Tidak mungkin bagi kita untuk menghentikannya. Mu Lingshan juga jatuh kembali ke sisi Lindong pada saat ini. Dia telah meraih benda itu sebelumnya, hanya untuk dilempar ke belakang. Mata Lindong berkedip. Dia juga merasakan fluktuasi yang sangat aneh dari tongkat perak. Fluktuasi itu adalah energi dari simbol leluhur Thunderbolt. Energi itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dijinakkan oleh orang lain. Setelah semakin banyak ahli di aula-aula terluka parah oleh tongkat perak, tidak ada yang berani bertindak tergesa-gesa sekali lagi. Bahkan pria tua berambut abu-abu dan trio dari gerbang Yuan untuk sementara berhenti. Mata mereka menatap dingin pada petir yang mengamuk. Suasana di aula tampak menyerupai negara bagian yang aneh. Lindong mengamati kebuntuan ini. Tiba-tiba, kilatan melintas di matanya. Segera, tubuhnya bergegas ke depan. Dalam sekejap, dia telah mendekati naga petir seperti tongkat perak. Kali ini, tidak ada yang mencoba menghentikan Lindong. Sebaliknya, ekspresi mengejek melintas di wajah mereka. Bahkan seorang ahli tahap kehidupan mendalam awal direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Apalagi yang bisa diharapkan dari Lindong? Lindong tiba-tiba mengulurkan tangannya di depan banyak pasang mata. Setelah itu, dia tiba-tiba meraih tongkat kaisar petir. Bang! Guntur liar dan keras sekali lagi terdengar. Gelombang kekuatan petir yang mengejutkan menyebar dengan gila-gilaan. Kamu hanya memiliki sebagian kecil dari kekuatan simbol leluhur Thunderbolt. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda dengan simbol leluhur yang melahap. Gelombang rasa sakit ditransmisikan ke tangan Lindong. Namun, kemerahan cerah melintas di matanya. Simbol leluhur devouring di dalam tempat niwannya bergetar sebelum devouring power dengan gila-gilaan menyembur ke tongkat kaisar petir. Bab 967, menaklukkan. Bang-bang, cahaya petir yang megah dan besar terus berjuang liar di tangan Lindong. Gelombang demi gelombang energi liar dan kekerasan, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, datang mengamuk. Itu bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Sementara itu, tangan Lindong berlumuran darah segar karena energi petir yang liar dan ganas itu. Namun, tangannya sudah mati rasa dan bahkan rasa sakit yang hebat itu tidak bisa menyebar. Namun, mata Lindong menjadi semakin tajam dalam menghadapi perlawanan sengit dari tongkat kaisar petir ini. Simbol leluhur yang melahap di tempat niwannya berubah menjadi lubang hitam besar.
Gelombang demi gelombang kekuatan melahap mengalir di sepanjang meridian tubuh Lindong sebelum mereka melewati tangannya dan mengalir ke tongkat Kaisar Petir. Bang bang bang, aliran ledakan terus-menerus terjadi di dalam petir yang dibentuk oleh tongkat Kaisar Petir. Saat power devouring Lindong melonjak ke tongkat, energi petir di dalamnya mulai mengusir kekuatan eksternal yang telah masuk. Energi petir ini berasal dari simbol leluhur Thunderbolt dan mereka cukup mendominasi. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka membiarkan energi lain menempati wilayah mereka. Namun, energi simbol leluhur Thunderbolt yang mendominasi tampaknya telah bertemu dengan lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Kekerasan mereka yang liar dan tidak terkendali kehilangan keunggulannya di hadapan kekuatan yang melahap. Setiap kali mereka bentrok, kekuatan devouring akan menyerang dari segala arah. Setelah itu melahap kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Tongkat Kaisar Petir ini mungkin memiliki kekuatan simbol leluhur petir, tapi itu bukan simbol leluhur petir yang sebenarnya. Namun, bagian dalam tubuh Lindong memiliki simbol leluhur pemakan yang sebenarnya, yang sebanding dengan simbol leluhur petir. Pertarungan ini berada di dua level yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, perlawanan di dalam tongkat Kaisar Petir semakin lemah. The Devouring Power diam-diam menyebar dan mulai secara bertahap mengendalikan tongkat Kaisar Petir. Lindong melayang di udara. Pada saat ini, dia meraih Thunderbolt berukuran 1000 kaki di tangannya. Tubuhnya relatif kecil dibandingkan dengan petir ini. Selain itu, ada beberapa percikan petir yang sesekali terkekeh di atas petir. Oleh karena itu, mungkin saja tubuhnya bisa langsung hancur menjadi debu oleh energi yang menyebar itu. Banyak ahli di dalam aula menyaksikan dengan mata dingin dan tidak peduli. Mereka secara alami tidak percaya bahwa Lindong dapat menaklukkan tongkat Kaisar Petir, yang telah menggagalkan semua orang. Namun, ekspresi dingin di mata mereka berangsur-angsur berubah setelah beberapa waktu. Ini karena mereka menyadari bahwa petir yang awalnya liar dan ganas sebenarnya telah menjadi sedikit lebih lembut. Transformasi ini menyebabkan pupil semua orang tiba-tiba menyusut. Setelah itu, keterkejutan muncul dari dalam hati mereka. Mungkinkah Lindong benar-benar bisa menaklukkan tongkat Kaisar Petir? Bagaimana mungkin? Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh ahli tahap kematian mendalam. Huff, mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan banyak pasang mata yang terkejut. Ada busur yang perlahan diangkat di sudut mulutnya. Kembali, sebuah tangisan rendah dan dalam tiba-tiba dipancarkan dari dalam mulut Lindong. Setelah itu, semua orang terkejut melihat bahwa naga petir seperti petir mulai menyusut dengan cepat. Cahaya petir ditarik sebelum akhirnya berubah kembali menjadi tongkat perak sepanjang 10 kaki. Tangan berdarah Lindong mencengkeram erat ke tongkat kerajaan. Kedua matanya mengandung kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. Matanya menyala panas saat dia menatap tongkat di tangannya sementara semburat kejutan melintas di matanya. Tongkat Kaisar Petir ini terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui. Itu benar-benar berwarna perak cerah. Simbol petir yang tak terhitung jumlahnya dan rumit diukir di atasnya. Simbol petir ini melintas, muncul seperti banyak petir yang megah. Ada 8 naga petir yang mengaum ke arah langit di puncak tongkat kerajaan. Di tengah naga-naga ini, berdiri petir perak seukuran telapak tangan. Jejak busur petir melintas darinya sebelum mengalir melalui 8 naga petir yang menutupi seluruh tongkat kerajaan. Aura yang membuat seseorang terdiam terpancar dari tongkat kerajaan. Rasanya seolah-olah siapapun yang memegang tongkat ini bisa mengendalikan petir di dunia ini. Tongkat Kaisar Petir. Lindong dengan erat mengepalkan tongkatnya. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Dengan mengandalkan simbol leluhur yang memakan di dalam tubuhnya, dia akhirnya berhasil menjinakkan harta ini. Dia benar-benar telah menjinakkan tongkat Kaisar Petir. Pada saat ini, para ahli itu, yang menjadi linglung, akhirnya sadar kembali. Segera, seseorang tanpa sadar berteriak keras. Suaranya dipenuhi dengan kecemburuan. Trio Gerbang Yuan, yang berdiri agak jauh, memiliki ekspresi yang agak jelek di wajah mereka saat menyaksikan adegan ini. Mereka bertiga telah bertindak, tapi tongkat Kaisar Petir akhirnya mendarat di tangan Lindong. Liu Xiangxuan juga dengan lembut mengatupkan giginya sementara matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Bagaimanapun, harta ini dianggap sebagai harta karun tingkat atas bahkan di dalam aula langit misterius mereka. Suasana di aula jelas berubah sedikit tegang.
Mata banyak individu melintas sementara keserakahan dan niat membunuh hadir di dalam diri mereka. Di hadapan harta karun, jelas bahwa pencegahan apapun akan melemah. Lindong secara alami merasakan ekspresi serakah di mata mereka. Wajahnya langsung berubah dingin dan acuh tak acuh. Mengepal erat pada tongkat kaisar petir, percikan api samar-samar terkekeh. Swoosh! Mu Lingshan juga bergegas ke sisi Lindong saat ini. Cover Live Death Coffin di tangannya juga memiliki cahaya hitam yang berfluktuasi darinya. Lindong, berikan aku tongkat kaisar petir. Itu adalah target gerbang 9 tenangku. Suasana tegang di aula tidak berlangsung lama. Banyak teriakan ganas dan tidak mau tiba-tiba bergema. Pang Hao dan 3 jenderal iblis dari gerbang 9 tenang di sampingnya bergegas keluar bersama. Setelah itu, serangan tajam mereka langsung ditujukan ke Lindong. Kamu meminta untuk mati. Rasa dingin tiba-tiba muncul di mata Lindong ketika dia melihat bahwa Pang Hao benar-benar berani menyerangnya. Selain itu, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mundur bahkan ketika melawan ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna dan 3 ahli tahap kehidupan mendalam yang maju. Sebaliknya, tubuhnya bergegas ke depan. Raungan guntur tiba-tiba memancar dari tongkat kaisar petir di tangannya. Bang! Saat dia mengayunkan dan menggerakkan tongkat kaisar petir, ribuan petir bersiul melewati tubuh Lindong. Saat ini, dia tampak seperti kaisar guntur, berjalan di antara kilat. Petir yang sangat liar dan ganas langsung bersiul dari tongkat kaisar petir. Setelah itu, ia merobek ruang dan dengan kejam membanting pasukan Pang Hao dengan kecepatan yang mengejutkan. Ledakan, suara keras yang mengejutkan bergema di dalam aula. Setelah itu, semua orang memperhatikan bahwa wajah kelompok Pang Hao telah berubah menjadi sangat merah. Darah dimuntahkan dengan liar dari mulut mereka saat tubuh mereka terbang mundur dengan menyedihkan. Sebuah serangan belaka dan kelompok Pang Hao benar-benar dikalahkan. Di dalam aula besar, banyak ahli di sekitarnya mengecilkan mata mereka. Meskipun Lindong mampu mengalahkan Pang Hao ketika mereka berkelahi di luar aula petir, dia tidak dapat melakukannya dengan cara yang menentukan. Jelas, itu adalah kekuatan tongkat kaisar petir. Brat, kamu mencari kematian. Orang tua berambut abu-abu gerbang 9 Serene memiliki ekspresi yang benar-benar marah. Dia berteriak dengan marah dan tiba-tiba melemparkan pukulan ke depan. Pilar Yuan Power yang agung dengan kematian Qi yang menempel di atasnya dengan kejam terbang menuju Lindong. Lindong menekan jari-jari kakinya di udara. Tubuhnya bangkit dan tongkat kaisar petir di tangannya mengayun ke bawah dengan keras. Segera, guntur bergema. Lusinan petir bersiul bertabrakan langsung dengan pilar Yuan Power itu. Ledakan, fluktuasi liar dan kekerasan meletus di dalam aula. Gelombang udara menyapu dan tubuh Lindong terbang mundur ratusan kaki. Setelah itu, dia menstabilkan dirinya sendiri. Ternyata dia benar-benar bisa menerima serangan ganas dari lelaki tua berambut abu-abu itu dengan paksa. Haha, Lindong memantapkan tubuhnya sebelum dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi ahli tahap kematian mendalam bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan bantuan tongkat kaisar petir, dia mampu bertahan dengan cukup baik. Jika seseorang hanya melihat kekuatan ofensifnya, tongkat kaisar petir ini lebih unggul dari tungku langit pembakaran. Tentu saja, Burning Sky Furnace mampu membentuk wilayahnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh tongkat kaisar petir. Keduanya kuat dengan caranya sendiri. Mendapatkan tongkat kaisar petir ini jelas telah membuat kekuatan tempur Lindong melambung sekali lagi. Sama seperti Lindong tertawa terbahak-bahak, pria berambut abu-abu memiliki ekspresi yang sangat suram di wajahnya. Kekuatan tongkat kaisar petir menimbulkan ketakutan di hatinya juga. Ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya, Lindong tidak berani bertarung langsung dengannya. Yang terakhir bisa dilakukan hanyalah mengandalkan kecepatannya untuk mengganggu lelaki tua berambut abu-abu itu. Namun, dengan tongkat kaisar petir di tangannya, itu memberi Lindong kualifikasi untuk bertarung langsung dengannya. Sekarang, bahkan dia tidak bisa menahan rasa sakit kepala. Bab 968, generasi sebelumnya dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Di aula besar, sementara ekspresi wajah lelaki tua berambut abu-abu itu suram dan kacau, aula yang berisik dan berisik itu menjadi tenang. Awalnya, para ahli di sekitarnya, yang matanya dipenuhi keserakahan, mulai mengerutkan alis mereka. Terbukti, kecakapan tempur yang ditampilkan oleh Lindong menyebabkan mereka menjadi sangat waspada terhadapnya. Nak,
Kamu memang cukup terampil. Namun, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk menantang gerbang 9 tenang kami? Anda harus tahu bahwa begitu Anda meninggalkan wilayah Laut Petir Surgawi, gerbang 9 tenang kami akan mengejar Anda sampai Anda tidak punya tempat untuk lari, dan tidak ada sudut untuk bersembunyi. Karena saya berani mencuri dari gua angin seram, Anda harus tahu bahwa jenis ancaman ini tidak berhasil pada saya. Menggenggam tongkat Kaisar Petir di tangannya, Lindong melayang di udara sebelum dia menjawab dengan santai, dengan senyum tipis menutupi wajahnya. Niat dingin melintas di mata pria tua berambut abu-abu itu. Segera, dia dengan sengaja berbicara dengan kecepatan lebih lambat, jika Anda menyerahkan tongkat Kaisar Petir, saya pribadi akan menjamin bahwa semua dendam masa lalu kita akan terhapus. Saya percaya bahwa seharusnya tidak ada orang di dunia ini, yang ingin menjadi musuh dengan faksi yang kuat, kan? Mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah Pang Hao langsung berubah. Namun, saat dia bisa berbicara, pria tua berambut abu-abu itu mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dengan itu, dia hanya bisa mengatupkan giginya dengan marah. Mendengar kata-kata itu, Lindong tersenyum sebelum menggelengkan kepalanya sambil menjawab, saya tidak ingin memprovokasi siapapun. Namun, hanya ada dua kata yang saya miliki untuk siapapun yang ingin saya menyerahkan harta di tangan saya. Kesal, kamu. Ketika ia melihat bahwa Lindong menolak untuk memberinya wajah, niat membunuh akhirnya meletus tak terkendali dari mata pria tua berambut abu-abu itu. Jelas, dia sangat marah. Setelah menyaksikan pemandangan ini, tidak sedikit pun ketakutan muncul di wajah Lindong. Dengan lambaian lengan bajunya, mayat pemakan surgawinya muncul kembali di sampingnya, sementara tongkat Kaisar Petirnya mulai berkilau dengan kilat sekali lagi. Ketika tetua berambut abu-abu melihat mayat pemakan surgawi yang muncul di samping Lindong, tubuhnya langsung menjadi lamban. Sebelumnya, dia telah bertarung dengan boneka aneh itu dan dia benar-benar digagalkan oleh yang terakhir. Setiap serangan yang dia lepaskan sepertinya tidak berdampak sama sekali. Kamu akan menyesali ini. Ekspresi pria tua berambut abu-abu itu berubah suram saat dia meraung marah. Saat ini, Lindong tidak lebih lemah dari mereka. Jadi, jika mereka secara paksa bentrok dengannya, itu mungkin menggoda para penonton di sekitarnya untuk mengambil keuntungan dari mereka. Lindong masih tetap bergeming. Namun, kilau samar di matanya mulai bersinar. Meskipun dia telah mendapatkan tongkat Kaisar Petir, itu bukan satu-satunya tujuannya. Dia masih ingin memasuki dunia guntur dan mendapatkan harta karun yang telah dia keluarkan selama beberapa tahun, simbol leluhur petir. Namun, untuk memasuki dunia guntur, dia membutuhkan dua kunci menara perak lainnya. Meskipun kekuatannya saat ini telah melonjak secara substansial, masih akan sulit baginya untuk bertarung melawan banyak elit dari Gerbang 9 Tenang serta Aula Langit Misterius. Dia harus menemukan cara lain untuk mendapatkan dua kunci menara perak itu. Saat Lindong diam-diam memikirkan solusi, beberapa ahli di aula besar akhirnya tidak dapat menekan keserakahan di dalam hati mereka. Karena mereka tidak bisa mendapatkan tongkat Kaisar Petir, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berburu harta karun lain di tempat ini. Dengan pemikiran ini, beberapa dari mereka mulai menyebar dalam upaya untuk mendapatkan harta di atas pilar batu. Lindong benar-benar mengabaikan tindakan mereka. Itu karena dia menyadari bahwa Gerbang 9 Tenang, Aula Langit Misterius, 3 anggota Gerbang Yuan, serta beberapa ahli dengan aura yang sangat kuat tidak bergerak sedikitpun. Namun, mata mereka, yang berkilau samar, sepertinya menyiratkan bahwa mereka mengejar sesuatu. Haha, semuanya. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada item dengan kelangkaan lebih tinggi yang terletak di Thunder Hall ini. Pada saat ini, suasana aneh dan aneh tiba-tiba dipecahkan oleh seorang pria kekar dengan cambuk di tangannya. Lengan pria kekar ini berwarna merah tua, membuatnya terlihat sangat aneh dan aneh. Selain itu, aura yang memancar darinya tampak sangat tirani. Meskipun dia belum melangkah ke tahap Profound Death, dia jelas berada di tahap Profound Life yang sempurna. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong langsung tersentak. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang tahu tentang keberadaan dunia guntur. Dikatakan bahwa ada ruang khusus di Thunder Hall. Jika seseorang ingin membuka ruang ini, dia akan membutuhkan ketiga kunci menara perak. Pada saat ini, pria dari Gerbang Yuan dengan rambut terkulai, menyela. Memutar kepalanya, matanya mendarat di Lindong, Pang Hao dan Liu Xiangxuan, sebelum senyum muncul di wajahnya.
Setelah mendengar kata-katanya, para ahli di sekitarnya mulai berbalik dan melihat Lindong, Pang Hao dan Liu Xiangxuan. Itu karena mereka bertiga memegang kunci menara perak. Kalian bertiga, pada saat ini, tolong berhenti bersembunyi. Mungkinkah kalian bertiga berencana untuk memonopoli ruang itu untuk dirimu sendiri? Pria dengan rambut terkulai berbicara dengan seringai di wajahnya. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Pria tua berambut abu-abu itu bertanya dengan ekspresi muram di wajahnya, saat dia menatap pria dengan rambut terkulai. Dia bisa merasakan sepotong berbahaya memancar dari tubuh yang terakhir. Wilayah Xuan Timur, Gerbang Yuan Huo Yuan. Pria dengan rambut terkulai menjawab dengan senyum tipis. Keduanya adalah saudara bela diri saya yang lebih muda, Chen Ling dan Li Lei. Setelah mendengar ketiga nama itu, Lindong langsung melongo. Segera, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya berubah suram dan dingin, saat dia perlahan berkata, kalian bertiga, apakah tiga raja kecil sebelumnya dari Gerbang Yuan? Sambil tersenyum, Huo Yuan mengangguk. Meninggalkan tatapannya pada Lindong, dia menjawab, sepertinya kita bertiga cukup terkenal di antara murid-murid Sekte Daomu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa masih akan ada murid yang mengingat nama kami setelah sekian lama. Petik 2. Bagaimana aku bisa lupa? Selama kompetisi sekte besar sebelumnya, kakak perempuan senior dari Sky Hall kami dibunuh oleh kalian bertiga. Lindong menjawab dengan kedutan samar di kelopak matanya. Oh, apa kamu sedang membicarakan wanita itu? Haha ya memang. Dia dibunuh oleh kita. Huo Yuan menjawab sambil tertawa, sebelum melanjutkan, namun, kami tidak dapat memegang obor untukmu. Ratusan murid elit dari Gerbang Yuan kami langsung dibantai olehmu. Kamu, tes-tes, benar-benar kejam. Petik 2. Ekspresi acuh tak acuh tetap di wajah Lindong. Menatap erat pada Huo Yuan dan dua lainnya, dia menganggukkan kepalanya dengan lemah sebelum berkata dengan suara lembut, jika ada kesempatan, aku akan mengambil nyawamu juga. Berani, sebenarnya, kami bertiga juga berencana membunuhmu, sebelum mengirim mayatmu kembali ke Sekte Dao. Di samping Huo Yuan, Li Lei yang berambut perak menyeringai sambil berkata. Setelah mendengar percakapan ini, beberapa ahli di sekitarnya ternganga sejenak, sebelum mengerti dalam sekejap. Tidak heran, keduanya berasal dari wilayah Xuan Timur. Tidak heran, Lindong berasal dari Sekte Dao di wilayah Xuan Timur. Dikatakan bahwa Sekte Dao adalah sekte super dan mereka tidak sedikit pun lebih lemah dari aula langit misterius kami. Syok dan takjub memenuhi mata indah Liu Xiangxuan saat dia menatap Lindong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir akan memiliki latar belakang seperti itu. Meskipun demikian, itu tidak terlalu mempengaruhinya. Lagi pula, meskipun Sekte Dao kuat, mereka tidak dapat ikut campur di laut setan caotik. Kamu cukup terkenal sekarang di wilayah Xuan Timur. Haha, bahkan 3 master sekte besar Gerbang Yuan kami tidak dapat membunuhmu. Itu sebabnya kamu bisa membuat keributan dalam waktu singkat setelah kamu memasuki caotik dimensi. Huo Yuan angkat bicara. Setelah dia berbicara, suasana di aula besar membeku dalam sekejap. Kali ini, keterkejutan dan keheranan memenuhi mata indah Liu Xiangxuan. 3 master sekte besar menyerang secara bersamaan. Namun, mereka tidak bisa menahan Lindong. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat 3 master sekte besar Gerbang Yuan, mereka tidak boleh kalah dengan master sekte mereka sendiri. Itu berarti 3 ahli top di tahap reinkarnasi. Siapa di dunia yang berani tidak menghormati barisan seperti itu? Namun, saat ini, orang di depan mereka, Lindong, yang baru mencapai tahap Profound Life, benar-benar dapat melarikan diri dari mereka. Orang ini, siapa dia? Pandangan yang sangat serius muncul dari mata Liu Xiangxuan dan para ahli dari aula langit misterius. Melihat sekali lagi pada Lindong yang acuh tak acuh, mereka sekarang merasa bahwa dia menjadi lebih misterius. Pada saat yang sama, ketakutan yang hadir di dalam hati mereka semakin dalam sebagai hasilnya. Haha, kami tidak berencana untuk menyerang Anda sekarang. Tujuan kami saat ini adalah dunia guntur. Oleh karena itu, bisakah kalian bertiga mengambil kunci menara perakmu dan membuka dunia guntur? Huo Yuan berbicara sambil memberi isyarat dengan tangannya. Menatap Huo Yuan, Lindong tersenyum, sebelum menganggukkan kepalanya. Sampai sekarang, membuka dunia guntur memang harus diprioritaskan. Dia sangat menyadari bahwa situasi saat ini agak rumit. Para ahli dari berbagai faksi saling menjaga satu sama lain. Dalam situasi ini dan dengan kekuatannya saat ini,
jelas bahwa dia tidak bisa dengan paksa merebut dua kunci menara perak yang tersisa. Kalau begitu, mengapa tidak membuka dunia guntur terlebih dahulu? Setelah itu akan tergantung pada kemampuan seseorang untuk mendapatkan kunci untuk masuk. Setidaknya, selama pertempuran kacau itu, Lindong tidak perlu takut pada siapapun selama dia tidak bekerja sama. Setelah dia berbicara, dengan mengepalkan tangannya, menara peraknya muncul dalam sekejap. Samar-samar, gemuruh petir yang teredam mulai terdengar. Setelah melihat itu, kilau samar melintas di mata Liu Xiangxuan dan Pang Hao. Bertukar pandangan dengan orang-orang di belakang mereka, mereka akhirnya menganggukkan kepala, membalik telapak tangan mereka sebelum menara perak mereka muncul dalam sekejap. Saat tiga menara perak muncul, kilat tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Detik berikutnya, menara perak terbang maju, sebelum melayang di udara di dalam aula besar. Saat kilat memancar di sekitar mereka, mereka secara bertahap menyatu. Begitu menara perak menyatu, sambaran petir tiba-tiba meledak. Selanjutnya, arah yang dituju oleh petir itu, adalah patung batu Kaisar Petir. Cici, setelah sambaran petir menghantam patung batu, cahaya perak langsung muncul di patung itu. Setelah itu, ruang di belakang dadanya mulai perlahan berubah, sebelum pusaran spasial secara bertahap terbentuk. Begitu pusaran spasial muncul, tatapan Lindong berubah menjadi berapi-api. Dia tahu, dunia guntur pasti ada di dalam ruang itu. Ini berarti bahwa simbol leluhur petir pasti ada di dalamnya. Bab 969, Moluo. Saat pusaran spasial di dekat dada sosok batu perlahan terbentuk, setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan dapat melihat percikan petir menari di dalamnya. Detik berikutnya, aura kuno dan tak terbatas yang tak terlukiskan muncul samar-samar saat terpancar. Di bawah cakupannya, semua orang di dalam aula besar bisa merasakan getaran jauh di dalam jiwa mereka. Apa sebenarnya yang ada di dalam ruang itu benar-benar bisa menghasilkan fluktuasi yang menakutkan. Beberapa ahli berseru kaget saat mereka menatap pusaran itu. Aura ini, Lindong juga menatap pusaran spasial dengan ekspresi berapi-api. Saat ini, bahkan seorang pria bermartabat seperti dia, tanpa sadar merasakan gelombang kegembiraan yang luar biasa membengkak di hatinya. Sementara itu, setelah mendeteksi fluktuasi yang memancar darinya, dia bisa dengan jelas merasakan simbol leluhur devoringnya mengeluarkan suara dengungan yang jelas. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya simbol leluhur yang melahap menghasilkan suara yang menggembirakan dan mengingatkan. Jelas, selain simbol leluhur petir, salah satu dari 8 sesama simbol leluhur yang hebat, objek lain mana yang dapat memicu reaksi seperti itu dari simbol leluhur yang melahap. Saat aura tak terbatas terpancar di seluruh aula besar dan mengejutkan semua orang, aula besar tetap sunyi senyap untuk sementara waktu. Bahkan para ahli yang telah tersebar untuk berburu harta karun lainnya berhenti di jalur mereka, mengarahkan tatapan terkejut mereka ke arah pusaran spasial yang baru saja muncul. Setelah beberapa saat, Lindong secara bertahap sadar kembali. Menghembuskan napas dengan lembut, dia mengarahkan matanya yang berbinar ke arah 3 menara perak yang telah menyatu. Saat ini, mereka telah berubah menjadi rune perak yang tidak biasa. Pola petir menutupi rune sementara petir melengkung dan menari di sekitarnya. Lindong dengan lembut mengepalkan tinjunya. Informasi yang diperolehnya dari Zuo Fei mengatakan kepadanya bahwa selain membuka dunia guntur, siapapun yang mengendalikan kunci menara perak juga akan dapat mengendalikan apa yang disebut dunia guntur. Lebih jauh lagi, hanya dengan mengendalikan dunia guntur, seseorang dapat memperoleh simbol leluhur petir. Karena itu, dia harus mendapatkan rune perak ini. Lindong tidak tahu apakah orang lain mengetahui informasi ini. Meskipun demikian, jika ada orang lain yang sadar, akan lebih sulit baginya untuk mendapatkan rune perak ini. Apapun, Lindong akan mengambil tindakan untuk mendapatkannya. Dengan pikiran ini melintas di benaknya, mata Lindong langsung berubah tajam dan ganas. Sepasang sayap naga hijau raksasa muncul dan terbentang dari punggungnya. Berubah menjadi seberkas cahaya hijau, dia terbang lurus menuju rune perak. Begitu Lindong bergerak, semua orang langsung menyadarinya. Namun, setelah menyadari bahwa tujuan Lindong bukanlah untuk langsung menuju dunia guntur, melainkan menuju rune perak, semua orang melongo sejenak. Saat ini, dunia guntur sudah terbuka. Karenanya, kunci menara perak itu seharusnya tidak berguna. Namun, mengapa Lindong memilih untuk bergerak terlebih dahulu? Namun demikian,
semua orang yang hadir di sini bukanlah orang bodoh. Dengan beberapa pemikiran cepat, mereka mampu menguraikan beberapa petunjuk juga. Sepertinya rune perak ini tidak berguna seperti yang mereka pikirkan. Ketamakanmu tak terpuaskan, bocah. Pria tua berambut abu-abu itu memimpin dan meraung marah. Meskipun dia tidak tahu untuk apa rune perak itu dapat digunakan, pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah mencegah Lindong untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, setelah suaranya yang menderu terdengar, sebuah tinju keluar darinya. Angin kencang bercampur dengan kematian padat Ki menyapu ke arah Lindong. Bang! Saat serangannya bergemuruh lurus ke arah Lindong, sosok kecil mungil segera melesat keluar. Dengan raungan yang menggemaskan, Live Death Coffin Cover di tangannya bergemuruh keras, menghentikan serangan pria tua berambut abu-abu itu tepat di jalurnya. Kau gadis sialan! Ketika dia melihat bahwa Mu Lingxian telah mengambil tindakan untuk menghalangi serangannya, lelaki tua berambut abu-abu itu sangat marah sehingga dia mengepalkan dan menggertakkan giginya. Meskipun kekuatan mantan hanya pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna, berkat penutup peti matinya yang tangguh, dia tidak perlu takut padanya sama sekali. Dengan Mu Lingxian menghalangi jalan, Lindong mampu mencapai rune perak satu langkah sebelum orang lain. Kamu akan berhenti. Saat raungan terdengar sekali lagi dari belakang, Lindong tidak repot-repot memutar kepalanya. Kali ini, orang yang bergerak adalah Huo Yuan. Dari kemarahan yang terkandung dalam omongannya, semua orang sekarang tahu betapa pentingnya rune perak itu. Desir, dengan lambaian lengan bajunya, Heavenly Devouring Course melesat keluar, bergegas menuju Huo Yuan untuk menghalanginya. Mengulurkan telapak tangannya, tangan Lindong menembus petir, sebelum dia meraih rune perak. Mendapatkan rune perak tidak sesulit yang dia bayangkan. Jelas, itu karena yang lain tidak tahu tentang nilainya. Oleh karena itu, dahi beberapa orang hanya mulai berkerut dan merajut ketika mereka melihat bahwa dia telah memperoleh rune perak. Lindong, rune perak itu dibentuk oleh 3 menara perak. Apakah kamu berani mengklaimnya untuk dirimu sendiri? Pang Hao meraung, marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau. Saudara Lindong, tindakan Anda sedikit terlalu sombong. Liu Xiangxuan menambahkan, sambil sedikit merajut alisnya, suaranya yang lembut mengandung sedikit ketidaksenangan. Lindong, serahkan rune perak. Jika tidak, saya khawatir Anda akan menjadi musuh publik. Huo Yuan menimpali dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata mereka, mayoritas ahli di aula besar menatap Lindong dengan niat buruk. Setelah memasuki gua tempat tinggal, Lindong memiliki panen yang cukup melimpah. Sebelumnya, dia bahkan mendapatkan tongkat Kaisar Petir, yang telah menimbulkan keserakahan dan kecemburuan dari cukup banyak penonton. Oleh karena itu, dengan primer di tempat, dimungkinkan untuk menarik keserakahan di hati mereka dan menghasut mereka untuk menyerangnya. Namun, mata buta dilemparkan ke tatapan itu oleh Lindong, yang menjawab dengan nada apatis. Jika ada orang di sini yang bisa meluangkan waktu untuk bermain tango dengan saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, bukankah kalian semua akan menyesal jika sesuatu terjadi pada harta karun di ruang itu, kan? Dari kata-kata sebelumnya yang diteriakkan, Lindong samar-samar bisa membedakan dan menebak bahwa tidak ada yang menyadari sifat-sifat rune perak, yang bisa mengendalikan dunia guntur. Jika tidak, reaksi mereka pasti akan berkali-kali lebih intens dari ini. Setelah mendengar kata-kata Lindong, ekspresi wajah Pang Hao dan yang lainnya sedikit berubah, karena mereka tanpa sadar mengalihkan perhatian mereka ke pusaran spasial. Fluktuasi tak terbatas yang memancar darinya berkali-kali lebih kuat dari tongkat Kaisar Petir. Jelas, apa yang ada di dalam ruang itu adalah harta paling berharga di gua yang tinggal ini. Pergi, ayo pergi. Bertukar tatapan satu sama lain, Pang Hao dan para ahli lainnya melesat ke depan, langsung menuju pusaran spasial. Bagaimanapun, mereka harus melihat apa yang sebenarnya ada di dalam ruang itu terlebih dahulu. Mayoritas ahli dalam aula besar tampaknya melesat maju secara bersamaan, menyebabkan Lindong tersenyum tipis saat melihatnya. Dengan rune perak di tangannya, dia bisa mengendalikan ruang itu. Begitu dia memasuki ruang itu, dia tidak lagi harus takut pada salah satu dari mereka, bahkan jika mereka mengeroyoknya, Lindong masih bisa menghadapi mereka. Pang Hao dan para ahli lainnya sangat cepat, muncul di depan pusaran spasial dalam sekejap. Namun, tepat ketika mereka akan bergegas ke dalamnya, desahan tak berdaya bergema di aula besar. Setelah mendengar desahan, mata Lindong langsung dihubungi.
Dia segera mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat sosok yang dibungkus jubah merah tiba-tiba muncul secara misterius di depan pusaran spasial. Perburuan harta karun di kediaman gua ini berakhir di sini. Tuan-tuan, kalian semua bisa pergi sekarang. Setelah penampilannya, suara acuh tak acuh terdengar. Suaranya mengandung nada berwibawa. Kamu mencari kematian. Kemunculan tiba-tiba sosok berjubah merah itu mengejutkan Pang Hao dan para ahli lainnya. Namun, setelah mendengar kata-katanya, kemarahan dan kemarahan besar meletus di dalamnya, mengakibatkan banyak ahli secara bersamaan mengambil tindakan. Detik berikutnya, serangan cepat dan ganas melolong keras saat mereka menembak lurus ke sosok berjubah merah. Menghadapi serangan yang masuk, sosok berjubah merah tidak menunjukkan tanda-tanda penghindaran. Mengangkat kepalanya dengan lemah, siluet wajah muncul di balik bayangan mantelnya. Sekelompok orang bodoh mengangkat tangannya. Pria berjubah merah menjentikkan jarinya, menyebabkan lingkaran api tiba-tiba meletus darinya. Setelah melakukan kontak dengannya, banyak serangan menakutkan langsung menghilang ke udara tipis. Bang! Saat gelombang api menyapu, wajah Pang Hao dan semua ahli lainnya langsung berubah pucat pasi. Detik berikutnya, dengan ledakan keras, mereka semua dikirim terbang kembali dengan menyedihkan. Kali ini, bahkan pria tua berambut abu-abu, yang ahli tahap kematian mendalam, dikirim terbang kembali. Sok memenuhi wajah Lindong saat dia menatap pemandangan yang terbuka di hadapannya. Pria berjubah merah ini jelas adalah orang yang dia temui sebelumnya, namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia bisa mengirim setiap ahli ke sini terbang. Seberapa kuat dia? Bukankah dikatakan bahwa orang yang terlalu kuat tidak dapat memasuki wilayah Laut Petir Surgawi? Setelah kekalahan telak, Pang Hao, Liu Xiangxuan, Huo Yuan dan para ahli lainnya menstabilkan tubuh mereka, sebelum mereka menatap kaget pada pria berjubah merah itu. Bolehkah saya tahu siapa sebenarnya Anda, Tuan yang terhormat? Tempat tinggal gua ini adalah tujuan dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius kami. Mungkinkah pria terhormat ini ingin membuat marah kedua faksi kami dengan tindakan Anda? Pria tua berambut abu-abu itu berteriak keras. Jika Anda ingin kami meninggalkan gua, Anda harus menunjukkan kepada kami bahwa Anda memiliki kualifikasi. Pria parubaya dari aula langit misterius berbicara dengan suara yang dalam. Kualifikasi? Ya, mendengar kata-kata itu, pria berjubah merah itu tampaknya mulai tersenyum, sebelum mengulurkan tangannya. Di depan semua orang, mantel merah yang menutupi dirinya perlahan diangkat ke belakang, sebelum wajahnya muncul di depan semua orang. Bahkan jika dua Vogis tua dari gerbang 9 tenang atau aula langit misterius itu ada, jika aku meminta mereka untuk enyah, mereka akan enyah. Wajah yang muncul terlihat agak kasar, dengan alis tebal di dahinya. Roh sombong yang tampaknya bisa membakar seluruh dunia hadir, sementara simbol api berkilau dengan kecemerlangan tertentu di tengah dahinya. Setelah melihat wajah itu dengan simbol menyala, wajah pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya langsung berubah pucat pasi. Ketakutan dan teror muncul dari mata mereka, saat suara mereka yang tajam dan tajam berubah saat mereka terdengar di dalam aula besar. Tuan dari Flame Divine Hall, Mo Luo. Bab 970, Usir. Suara tajam pria tua berambut abu-abu itu menyebar ke seluruh aula dengan cara yang menusuk, menyebabkan kejutan besar terungkap di wajah semua orang. Banyak pasang mata mengandung ketakutan saat mereka melihat pria berjubah merah yang berdiri di depan pusaran spasial. Mo Luo, nama yang sangat terkenal di dalam Chaotic Dimensi. Mo Luo ini jelas merupakan salah satu eksistensi terkuat di antara para ahli puncak Laut Iblis Chaotic. Flame Divine Hall-nya adalah penguasa tak terbantahkan dari Flame Sea Region dan merupakan eksistensi seperti hegemon yang terkenal di dalam Chaotic Dimensi ini. Dari sudut pandang tertentu, Flame Divine Hall bahkan lebih kuat dari Nine Serene Gate dan Mysterious Sky Hall. Hampir tidak ada faksi di seluruh Chaotic Dimensi yang berani menyinggung Flame Divine Hall. Semua ini karena Flame Divine Hall memiliki tuan bernama Mo Luo. Kekuatan Mo Luo berada di tahap samsara. Kekuatan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh sebagian besar pemimpin dari berbagai faksi besar di Chaotic Dimensi. Namun, tidak ada satupun ahli panggung samsara di Laut Setan Chaotic ini yang berani kurang ajar atau mendominasi di depan Mo Luo. Ini karena, Mo Luo mengendalikan salah satu dari 8 simbol leluhur yang hebat.
Simbol leluhur yang berkobar. Itu hanya mungkin untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan dari simbol leluhur setelah mencapai level mereka. Ketika kekuatan seperti itu ditampilkan, kekuatannya akan mengguncang dunia. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari Kaisar Petir itu. Dia juga memiliki kekuatan panggung samsara. Namun, Yimo itu harus mengirim Yimo level Raja dan 3 Yimo level umum untuk menghadapinya. Di tingkat kultivasi manusia, ini akan setara dengan tahap reinkarnasi dan 3 ahli tahap samsara. Meskipun demikian, 3 tingkat umum Yimo langsung dibunuh oleh Kaisar Petir, sementara tingkat Raja Yimo juga disegel. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat betapa menakutkannya seorang ahli panggung samsara yang mengendalikan simbol leluhur. Saat itu di kota iblis unik, bahkan 3 sekte besar dari gerbang Yuan tidak berani menyinggung penguasa istana kegelapan ketika dia muncul. Ini sebagian karena mereka tidak ingin menyinggung istana kegelapan, tetapi faktor yang lebih besar adalah karena penguasa istana kegelapan mengendalikan salah satu dari 8 simbol leluhur yang hebat, simbol leluhur kegelapan. Trio Tian Yuanzi dengan jelas memahami bahwa bahkan jika mereka bergandengan tangan, peluang mereka untuk mengalahkan penguasa istana kegelapan, yang memiliki simbol leluhur kegelapan, sangat rendah. Mo Luo dari Chaotic Dimensi adalah eksistensi yang mirip dengan penguasa istana kegelapan. Di dalam Chaotic Dimensi, seseorang tidak akan bertemu dengan para ahli tahap samsara pamungkas ini. Mereka semua adalah titan dengan hak mereka sendiri. Seseorang seperti Mo Luo, yang merupakan ahli panggung samsara yang memiliki simbol leluhur, hanya ada dalam legenda. Namun, orang legendaris seperti itu benar-benar muncul di hadapan semua orang di dalam aula besar ini. Kejutan seperti itu memang tidak ada bandingannya. Seluruh aula menjadi benar-benar sunyi di hadapan kata-kata tirani Mo Luo. Bahkan lelaki tua berambut abu-abu itu tidak berani mengatakan apa-apa. Ini karena mereka jelas mengerti bahwa apa yang dikatakan Mo Luo benar. Lupakan orang-orang ini di sini. Bahkan jika kepala 2 faksi besar telah datang, mereka masih tidak akan berani mengatakan tidak pada Mo Luo. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya adalah Mo Luo. Ada juga keterkejutan di mata Lindong, dan itu lama kemudian sebelum dia berangsur-angsur pulih saat tangannya tanpa sadar mengepal. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu simbol leluhur lain setelah bertahun-tahun. Namun, reputasi pemilik simbol leluhur ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Lindong. Dia tanpa sadar tertawa pahit saat memikirkan hal ini. Namun, tekad muncul dari kedalaman matanya. Dia akhirnya percaya bahwa cepat atau lambat, dia juga akan dapat mencapai tahap ini. Namun, dia masih membutuhkan waktu. Tuan Mo Luo, keheningan di dalam aula berlanjut sejenak, sebelum lelaki tua berambut abu-abu itu akhirnya menggerakkan mulutnya yang agak kering dan dengan hormat berkata, "Hebat, gerbang 9 tenang kita telah membayar harga yang mahal untuk mencari harta karun kali ini. Saya berharap bahwa karena pemimpin kami, diri Anda yang terhormat." Orang tua ini memiliki status yang cukup tinggi di dalam gerbang 9 tenang. Kekuatan tahap kematian mendalamnya memungkinkan dia untuk memiliki posisi yang cukup tinggi di Laut Setan Chaotic. Namun, dia tampak sangat rendah hati di depan Mo Luo. Ini karena dia jelas mengerti bahwa pria di hadapan mereka ini akan dengan mudah membunuhnya. Objek di dalam dunia guntur bukanlah sesuatu yang bisa kalian sentuh. Menerobos secara sembrono hanya akan membawa bencana besar bagi sekte Anda. Mo Luo melirik pria tua berambut abu-abu itu dan berbicara dengan suara samar. Kengerian melonjak dari dalam mata pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya setelah kata-kata ini terdengar. Mengingat status Mo Luo, tentu saja tidak ada alasan untuk berbohong kepada mereka. Kalau begitu, apa yang ada di dalam dunia guntur yang bahkan faksi di belakang mereka tidak bisa tangani? Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Mo Luo apa yang ada di dalam dunia guntur? Mata Huo Yuan berkilat saat dia bertanya. Mata Mo Luo menyapu Huo Yuan saat dia sedikit mengernyitkan alisnya. Ada perasaan yang tidak dia sukai dari tubuh yang terakhir. Namun, dia tidak dapat mendeteksi asal mula perasaan ini saat ini. Huo Yuan merasakan tatapan Mo Luo perlahan menyapu tubuhnya saat keringat dingin muncul di punggungnya. Wajahnya diturunkan dan cahaya hitam jauh di dalam matanya juga ditekan dengan kuat. Pengamatan ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Huo Yuan merasa seolah-olah dia beruntung bisa melarikan diri hidup-hidup setelah mata Mo Luo bergeser. Dia mengepalkan tangannya yang basah oleh keringat. Jangan mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Mo Luo menarik pandangannya dari Huo Yuan.
Meskipun dia tidak dapat mendeteksi sumber perasaan itu, Moluo tidak memberikan wajah apapun kepada Huoyan. Dia melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berkata, "Baiklah, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan kalian semua. Perjalanan pencarian harta karun ini akan berakhir di sini. Kalian semua akan segera meninggalkan gua yang tinggal." Orang tua berambut abu-abu, Liu Xiangxuan, Huo Yuan dan yang lainnya segera memiliki ekspresi yang tidak wajar setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani menyuarakan keberatan. Kekuatan yang dimiliki orang di depan mereka jauh dari apa yang bisa mereka lawan. Namun demikian, mereka juga sedikit tidak mau mundur begitu saja pada saat ini. Lindong juga merajut alisnya erat-erat saat ini. Dia dengan erat menggenggam simbol perak yang berkedip-kedip dengan cahaya kilat. Pergantian peristiwa ini jauh melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa individu yang menakutkan seperti itu akan tiba-tiba muncul tepat ketika dia akan melihat simbol leluhur petir. Dia telah berusaha selama bertahun-tahun untuk mendapatkan simbol leluhur petir ini. Tidak mungkin baginya untuk menyerah begitu saja. "Hei, bukankah kamu terlalu sombong? Tempat ini bukan milikmu. Apa hak Anda untuk meminta kami pergi?" Sementara Lindong mengerutkan kening, Mu Lingshan membuka mulutnya dan berbicara dengan tidak senang. Orang lain mungkin takut pada Mo Luo, tapi dia tidak terlalu takut padanya. Latar belakang klan Paus Sage Abadi memungkinkannya untuk memiliki keberanian seperti itu. Bagaimanapun, faksi terkuat di dalam Chaotic Dimensi ini akan selalu menjadi suku Si Demon. Pria tua berambut abu-abu itu diam-diam menyombongkan diri setelah melihat bahwa Mu Lingshan berani berbicara sedemikian rupa kepada Mo Luo. Dia diam-diam mengutuk gadis pencari kematian ini. Sementara mereka mengantisipasi Mo Luo untuk menunjukkan kemarahannya, namun Mo Luo hanya melirik Mu Lingshan sebelum segera melengkungkan mulutnya saat dia menjawab, "Gadis kecil, kamu harus pulang dan dengan patuh tinggal di sana. Jangan keluar dan menyebabkan kekacauan. Saya tidak menggertak siapapun." Petik 2. Pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya terperangah. Mengapa Mo Luo yang biasanya sombong, yang selalu melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, berbicara sedemikian rupa? Setelah melihat ini, Lindong mengerti bahwa Mo Luo ini jelas telah menemukan identitas klan Paus Sage Abadi Mu Lingshan. Namun, ketika dia melihat bahwa Mu Lingshan hendak membalas, dia dengan cepat menghentikannya. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Tuan Mo Luo, saya menyadari apa yang ada di dalam dunia guntur ini." Orang tua berambut abu-abu, Liu Xiangxuan dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Mata mereka terlempar ke arah Lindong. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar memiliki informasi seperti itu. Oh, mata Mo Luo berkedip sejenak. Segera setelah itu, matanya berhenti pada Lindong. Setelah itu, dia bergerak dan muncul di samping yang terakhir saat tangannya mendarat di lengan Lindong. Sebuah energi yang tak tertandingi panas tiba-tiba dibebankan ke tubuh Lindong seperti binatang buas setelah tangan mendarat di lengan Lindong. Perasaan itu seolah-olah magma telah memasuki tubuhnya. Kekuatan simbol leluhur berkobar. Lindong sangat terkejut ketika energi menyerbu tubuhnya. Simbol leluhur yang melahap di istana Niwannya langsung mulai berputar. Kekuatan melahap menyapu dan melahap energi panas yang telah menyerang tubuhnya dengan cara yang agak menyedihkan. Saya melihat, Mo Luo melepaskan lengan Lindong ketika Lindong mengaktifkan kekuatan devouring. Mata yang agak merah itu mengungkapkan keterkejutan yang sangat kaya dan tampilan yang tak terlukiskan. Lindong dengan hati-hati menatap Mo Luo. Dia mengerti bahwa yang terakhir telah mendeteksi simbol leluhur yang melahap dari kontak sesaat mereka sebelumnya. "Kamu Lindong." Lindong sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Mo Luo. Nada yang terakhir sangat aneh. Seolah-olah dia telah mendengar nama Lindong jauh sebelum ini. Ya, Lindong mengangguk sedikit. Tidak heran kamu bisa menghapus Yimoki. Ekspresi Mo Luo aneh. Segera setelah itu, dia berbalik ke arah pusaran spasial. Setelah merenung sejenak, dia menganggukkan kepalanya dan menyatakan di depan mata tercengang lelaki tua berambut abu-abu itu dan yang lainnya. "Ikuti aku ke dunia guntur." Sukacita liar segera muncul di mata Lindong setelah dia mendengar ini. Dia tidak tahu mengapa Mo Luo setuju untuk mengizinkannya memasuki dunia guntur. Namun, itu baik-baik saja selama dia bisa masuk. Hanya dengan memasuki dunia guntur, dia bisa mengendalikan tempat itu. Ini kemudian akan memberinya pengaruh kecil terhadap Mo Luo ini. Baik, oleh karena itu,
Lindong mengangguk tanpa ragu setelah kata-kata Mo Luo terdengar.